Tanggal 29 Desember. Ibu mertuaku mengusirku dari rumah untuk memberi tempat bagi 3 kerabatnya. Aku setuju dengan senyuman. Tanggal 31 Desember. Dengan panik, ia meneleponku 100 kali. Kartunya diblokir. Mau kasih makan tamu apa? Sore hari, 29 Desember. Udara di luar terasa sedikit dingin. Aku baru saja selesai membersihkan ruang keluarga. Aroma segar cairan pembersih lantai masih tercium di udara. Tanganku masih lembab dan rambutku kuikat seadanya di belakang kepala. Aku berusaha melakukan segalanya dengan sempurna, membersihkan, merapikan, seolah meyakinkan diriku sendiri. Sebentar lagi tahun baru Rina. Sabarlah sedikit demi kedamaian keluarga. Tetapi, tepat saat aku membungkuk untuk merapikan sandal di rak sepatu, dari balik sofa terdengar suara ibu mertuaku, Ibu Hartini. Suaranya manis yang dibuat-buat, namun sekaligus sedingin es. Rina, kemari sebentar. Ada yang perlu dibicarakan. Aku buru-buru mengelap tangan di celemek dan mendekat, mengira mungkin ia akan meminta dibelikan sesuatu untuk hidangan pesta atau hal sepele lainnya. Tapi tidak. Ia duduk tegak di tengah sofa, tangan di atas lutut, seperti seorang hakim yang menunggu terdakwa. Tatapannya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kakiku, tatapan yang cukup untuk membuatku mengerti. Kau di sini pembantu, bukan anggota keluarga. Di sebelahnya, duduk suamiku, Banyu, yang asyik mengetik di ponselnya, seolah apa yang terjadi sama sekali tidak menyangkut dirinya. Ibu Hartini berdeham dan berkata, seolah memberiku sebuah anugerah. Tahun ini, pergilah kau merayakan tahun baru di rumah orang tuamu. Apartemen ini sempit, tambahnya. 3 kerabat dari kampung akan datang menginap. Aku terpaku di tempat, telingaku berdengung. Aku mendengar setiap kata dengan jelas, tetapi otakku menolak untuk percaya. Sempit? Di apartemen 3 kamar dengan ruang keluarga yang luas dan ruang kerja terpisah ini, sempit untuk siapa? Untuk seorang menantu atau untuk keberadaanku sendiri? Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang karena aku tahu, di rumah ini, jika aku sedikit saja menaikkan suara, aku akan langsung dicap sebagai menantu kurang ajar. Aku bertanya selembut mungkin, seolah meminta izin. Bu, untuk berapa hari? Ia menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa menoleh padaku. Kembalilah setelah libur tahun baru usai. Di sini akan banyak orang, tidak nyaman kalau ada kau. Kata tidak nyaman terasa menusuk di dada. Tidak nyaman karena aku istri Banyu. Atau karena aku adalah orang yang selama beberapa tahun terakhir membayar tagihan listrik, air, internet, membeli bahan makanan, memberikan hadiah untuknya dan orang tuaku, dan sepenuhnya menanggung semua persiapan tahun baru. Apartemen ini memang atas nama kami berdua, tetapi sejujurnya, uangku yang tertanam di dalamnya 3 kali lebih banyak daripada uang Banyu. Dulu aku berpikir, tidak apa-apa, suamiku orangnya tenang, penurut, aku akan berusaha sedikit lebih keras untuk membangun sarang kami. Aku menghibur diri dengan pikiran-pikiran itu, hanya untuk berdiri di sini hari ini dan mendengar diriku diusir dari rumah yang kubangun sendiri. Aku menoleh ke arah Banyu. Di mataku tidak ada permohonan, hanya sisa harapan yang rapuh. Banyu, kamu tidak mau bilang apa-apa? Ia tetap tidak mengangkat kepala, hanya menggumamkan satu kalimat yang akan kuingat seumur hidupku. Ibu benar, nanti tidak enak sama orang luar. 2 kata orang, luar terdengar seperti tamparan. Aku berdiri terpaku, membeku. 5 tahun pernikahan, 5 tahun aku sendirian mempersiapkan setiap tahun baru, menahan semua celaannya, kritiknya, keheningan dan sikap menghindar suamiku. Dan setelah semua itu, di mulut suamiku sendiri, aku adalah orang luar. Aku menatap Banyu, dan tiba-tiba sadar, wajah pria yang pernah mengatakan cinta padaku, kini telah menjadi asing, seperti orang yang kebetulan lewat di jalan. Rasa dingin itu bukan datang dari cuaca, melainkan dari kebenaran yang kejam ini. Aku mendengar Ibu Hartini melanjutkan dengan suara datar, seolah membacakan daftar. Karena kau akan pergi, cepatlah berkemas, jangan menunda-nunda. Besok lusa tamu akan datang, aku masih harus membereskan kamarmu. Ia berbicara seolah aku adalah barang tak berguna yang harus disingkirkan dari pandangan. Aku ingin bertanya, membereskan kamar siapa? Kamar di rumahku?
Tapi aku menelan kata-kata itu. Bukan karena takut, tapi karena tiba-tiba aku menyadari satu hal. Di tempat di mana kau sudah diputuskan untuk dianggap sebagai orang asing, penjelasan apapun hanya akan memperdalam penghinaanmu. Aku menegakkan punggung dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak membantah, tidak menangis, tidak mengeluh. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang bahkan mengejutkan diriku sendiri, dan berkata, "Baik Bu, saya akan pergi ke rumah orang tua saya." Ibu Hartini mengangkat alisnya dengan heran. Tidak percaya aku akan setuju secepat itu. Mungkin ia mengharapkan sebuah pertengkaran agar nanti bisa bercerita pada kerabatnya, menantuku itu memang kurang ajar. Tapi aku tidak memberinya kesempatan itu. Ia terdiam sejenak, lalu melontarkan satu kalimat lagi, tajam seperti jarum. "Kalau begitu, kartu ATM-mu tinggalkan saja di rumah. Untuk biaya belanja, selama liburan, kalau-kalau dibutuhkan." Aku menatapnya dengan ketenangan yang mengejutkanku sendiri. "Iya Bu, jangan khawatir." Baru saat itulah Banyu mengangkat matanya dengan tatapan menguji. "Kamu serius mau pergi?" Aku mengangguk. "Serius, kamu tinggallah di sini, jaga ibu dan para tamu." Aku berjalan ke kamar tidur dan membuka lemari, mengeluarkan koper. Suara resleting yang terbuka di tengah keheningan yang mencekam terdengar begitu keras. Aku melipat beberapa setel pakaian. Tidak banyak. Aku tahu aku tidak sedang pergi berlibur. Aku hanya pergi dari tempat di mana aku tidak lagi dianggap sebagai bagian darinya. Ketika aku menarik koper ke ruang keluarga, Ibu Hartini masih duduk di tempat yang sama. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis dan di matanya terbaca kemenangan. Banyu berdiri di ambang pintu. Ia tidak membantuku membawa barang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang baik. Aku berjalan melewati mereka, menggenggam erat gagang koper dengan hati yang anehnya tenang. Mungkin ketika seseorang didorong ke sudut, ia tidak lagi punya air mata, hanya tekad yang dingin. Aku membuka pintu dan melangkah ke koridor. Hembusan udara dingin menerpa wajahku. Aku berbalik dan untuk terakhir kalinya menatap pintu apartemenku. Bukan dengan penyesalan, tapi untuk mengingat. Aku mengingat tatapan kemenangan Ibu Hartini. Aku mengingat keheningan pengecut Banyu. Aku mengingat setiap kata yang mereka ucapkan, karena terkadang kata-kata seperti itulah yang membantu seseorang terbangun dari tidur panjang. Aku menyeret koper menuruni tangga. Tidak ada yang mengantarku, tapi mereka tidak tahu satu hal. Pada malam 31 Desember, ketika pesta yang mereka kira akan meriah sedang di puncaknya, ketika mereka yakin bahwa satu gesekan kartu akan menyediakan meja yang penuh hidangan, justru Ibu Hartini yang akan dengan panik menghujani ponselku dengan panggilan. Mungkin ia akan menelepon 100 kali dan suaranya akan pecah karena ngeri. Kartunya diblokir, mau kasih makan tamu apa? Dan baru saat itulah mereka akan sadar bahwa orang yang mereka sebut orang luar sebenarnya adalah orang yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Aku tiba di villa orang tuaku di puncak saat hari sudah benar-benar gelap. Ibu melihatku di depan gerbang dan sebelum sempat bertanya apa-apa ia terpaku. Aku buru-buru memaksakan senyum tipis. Kangen rumah, jadi pulang lebih awal. Ibuku bukan tipe orang yang suka mengorek-ngorek. Ia hanya memegang tanganku dan berkata pelan, "Masuklah, nak, di luar dingin." Aku duduk di sofa, mendengarkan acara tahun baru yang ceria di televisi, sementara hatiku terasa hampa. Malam itu, aku berbaring di samping ibu, menatap langit-langit kamar yang akrab, dan tanpa sadar memutar ulang semua yang telah membawaku ke situasi ini. Aku berpikir, seandainya tidak ada hari-hari indah di awal, aku tidak akan bisa bertahan selama ini. Karena memang ada masanya aku percaya bahwa pernikahanku akan bahagia. Aku dan Banyu bertemu di bank. Aku bekerja di bagian kredit, selalu mengejar target, bertemu klien, dikelilingi tumpukan dokumen. Terkadang, aku berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Kakiku terasa pegal karena lelah. Banyu, sebaliknya, bekerja di bagian administrasi, pendiam, tidak banyak bicara, selalu rapi dan tenang. Ketika aku baru masuk, aku sering kebingungan dengan volume pekerjaan yang besar. Banyu, melihat kebingunganku, akan diam-diam mendekat, membantu membereskan, menunjukkan cara menyusun dokumen yang lebih baik. Ia tidak pandai merangkai kata-kata indah, tetapi perhatiannya terlihat dari tindakan-tindakan kecilnya.
Saat itu, aku berpikir bertemu pria seperti dia adalah sebuah keberuntungan besar. Di lingkungan yang penuh stres dan persaingan ini, menemukan seseorang tanpa kesombongan dan kepalsuan terasa seperti sebuah hadiah. Ketika kami mulai berkencan, Banyu sangat lembut. Ia tidak membuat janji-janji muluk, hanya mengatakan hal-hal sederhana tentang kehidupan, dan justru karena kesederhanaan itulah aku mempercayainya. Suatu kali aku begitu lelah hingga hanya bisa duduk lesu di tangga bank. Ia datang, memberiku sebotol air, dan berkata pelan, "Nanti kalau kita sudah menikah, aku tidak akan membiarkanmu disakiti." Aku mengingat kalimat itu seperti mantel hangat di hari yang dingin. Aku benar-benar percaya bahwa jika aku berusaha menjadi orang baik, maka segalanya akan baik-baik saja dalam keluarga. Pernikahan kami sederhana. Aku tidak menuntut sesuatu yang istimewa. Asalkan suami dan istri saling mencintai. Setelah menikah, aku terus bekerja, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Aku selalu berpikir, meskipun aku seorang wanita, aku bisa mengambil tanggung jawab, membantu suamiku menjamin masa depan kami. Gajiku hampir 2 kali lipat dari gaji Banyu, tapi aku tidak pernah menyombongkannya. Aku berkata pada diriku sendiri, suamiku orang baik, tidak jahat. Apa salahnya jika gaji pria lebih kecil dari istrinya? Yang penting, dia mencintai dan menghormati. Aku sendiri yang mengusulkan untuk menginvestasikan sebagian besar uangku untuk membeli apartemen. Bukan karena aku ingin berkuasa, tetapi karena aku menganggap suami dan istri adalah satu kesatuan. Rumah bersama, masa depan bersama. Aku bahkan bangga pada diriku sendiri karena aku sedang membangun sarang keluarga kami. Di hari penandatanganan dokumen dan penerimaan sertifikat, aku bersikeras agar kepemilikan dicatatkan atas nama kami berdua. Banyu dengan cepat setuju, seolah itu hal yang wajar. Tapi ada satu orang yang tidak berpikir demikian. Ibu Banyu, Ibu Hartini. Hari itu ia bersama kami. Ia melihat dokumen itu, lalu menatapku, dan dengan senyum miring melontarkan kalimat yang setengah bercanda, setengah serius. Gadis-gadis zaman sekarang memang pintar, tidak mau kehilangan bagiannya. Di ruangan itu ada beberapa orang. Semua tersenyum sopan untuk meredakan kecanggungan. Aku juga tersenyum. Aku berkata pada diriku sendiri, ibu mertua hanya bercanda. Orang tua memang kadang ceplas-ceplos, tidak usah diambil hati. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri karena terlalu sensitif, takut dianggap menantu pencuriga yang merusak hubungan keluarga. Pada tahun-tahun pertama, aku benar-benar berusaha keras. Untuk tahun baru, aku membeli hadiah, makanan lezat, mengirim uang untuk orang tuaku dan kerabatnya, menyiapkan amplop berisi uang untuk keponakan-keponakan, mengurus renovasi apartemen. Suatu tahun, atap balkon bocor, tanpa banyak bicara, aku membayar perbaikannya. Tahun berikutnya, kulkas rusak. Aku juga yang membayarnya. Aku tidak menyombongkan hal itu. Aku hanya menganggap diriku sebagai anggota keluarga, dan jika ada sesuatu yang kurang di rumah, aku harus membantu. Dengan begitu, hidup suami istri akan lebih mudah. Banyu terkadang membantu, tapi lebih sering hanya formalitas. Keputusan besar dan masalah keuangan selalu ada padaku. Anehnya, saat itu aku tidak merasa berat. Aku merasa sedang menjalankan kewajibanku sebagai istri dan menantu. Setiap kali aku melakukan pembelian besar, Ibu Hartini akan mengucapkan kalimat yang terdengar seperti pujian, tapi meninggalkan rasa tidak enak. Untung kita punya menantu yang giat, kalau tidak kita bisa kelaparan. Sambil berkata begitu, ia biasanya melirik Banyu, seolah menyindirnya karena kalah dari istrinya. Lalu ia akan berbalik lagi padaku dan tersenyum, seolah memberi penghargaan. Aku membalas senyumnya, tapi seiring waktu aku mulai sadar bahwa itu bukan pujian. Rasanya seperti tali tak terlihat yang diikatkan di leherku. Karena giat, maka harus menafkahi. Karena giat, maka harus menanggung semuanya sendiri. Dan nada sinis dalam kata-katanya membuatku mengerti, ia tidak senang dengan kesuksesanku. Ia hanya senang karena aku bisa menafkahi putranya. Terkadang saat makan malam, ia akan bercerita tentang tetangga yang menantunya tidak mau membantu keuangan. Ia akan berdecak, perempuan kalau sudah menikah, jadi perhitungan. Keluarga seperti itu tidak akan damai. Mendengar itu,
Aku semakin takut dianggap pelit, jadi aku berusaha untuk tidak perhitungan. Aku memilih diam, sabar, melakukan sedikit lebih dari yang seharusnya. Kupikir dengan begitu, aku akan mendapatkan pengakuan. Kupikir suatu hari nanti ia akan menerimaku sebagai putrinya. Kupikir jika aku hidup dengan baik dan sabar, segalanya akan membaik. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas aku merasa ada yang salah. Aku mulai sadar bahwa di mata Ibu Hartini, aku bukanlah menantu dalam artian putri, melainkan sebuah sumber daya, sebuah dompet berjalan yang bisa tersenyum dan melayani tepat waktu. Ketika aku lelah, tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Ketika aku punya masalah di kantor, Banyu hanya berkata, sabar saja. Dan Ibu Hartini akan berkata, beruntunglah perempuan kalau punya pekerjaan, apa yang mau dikeluhkan? Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi sedingin es. Aku tiba-tiba sadar bahwa kedamaian keluarga yang begitu kupercaya sebenarnya hanya ditopang oleh kesabaranku. Aku sabar, rumah tenang. Aku diam, rumah damai. Tapi begitu aku bersuara, kedamaian itu akan langsung runtuh. Malam itu, berbaring di rumah orang tuaku, aku melihat ibuku tidur, mendengarkan angin menderu di luar jendela, dan tiba-tiba mataku terasa panas. Bukan karena aku menyesali apartemen itu, bukan karena aku takut kehabisan uang. Aku merasa pahit karena kesadaran bahwa aku masuk ke dalam pernikahan ini dengan keyakinan yang tulus. Tapi di seberang sana, aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari mereka. Dan aku belum tahu bahwa semuanya baru saja dimulai. Tapi saat itu, di dalam jiwaku telah tumbuh sebuah keyakinan yang kokoh. Jika aku terus menjadi giat dalam artian yang mereka inginkan, suatu hari nanti aku akan habis terbakar dan tetap menjadi orang luar bagi mereka. Aku tinggal di villa orang tuaku selama beberapa hari, tapi hatiku tidak tenang. Bukan karena aku merindukan apartemen itu, melainkan karena satu pertanyaan terus berputar di kepalaku, mengapa semuanya jadi begini? Dan karena kebiasaan seseorang yang telah hidup dalam keheningan selama bertahun-tahun, aku mulai memutar ulang kejadian-kejadian untuk memahami. Dan aku sadar, akar masalahnya tidak muncul pada 29 Desember. Ia telah tumbuh sejak tahun ketiga pernikahan kami. Ketika ibu mertuaku berhenti memberiku pujian terselubung dan mulai mengujiku dengan cara lain. Dengan permintaan-permintaan kecil yang sekilas tampak sepele, tetapi jika diulang terus-menerus bisa merobohkan pintu manapun. Saat itu, kehidupan kami bisa dibilang stabil. Aku bekerja di bagian kredit, gaji dan bonus bergantung pada pencapaian target, jadi penghasilanku tidak menentu, tapi secara umum cukup untuk biaya rumah tangga. Karier Banyu datar-datar saja, tanpa promosi, tapi juga tanpa risiko dipecat. Aku masih berpikir bahwa jika kami tidak menghabiskan uang secara gegabah dan menabung, kami akan segera memiliki simpanan yang layak untuk masa depan. Tepat saat aku mulai membuat rencana menabung itulah, Ibu Hartini mulai memanggilku ke dapur dan dengan suara pelan, seolah takut didengar orang lain, ia akan meminta, "Rina, transfer sedikit uang ke ibu. Sepupu di kampung lagi susah." Aku ingat hari itu ia berbicara dengan sangat lembut, menambahkan kalimat yang seharusnya menimbulkan simpati, tidak membantu itu dosa. Tanpa pikir panjang, aku mentransfer. Beberapa ratus ribu rupiah bukanlah jumlah yang besar. Aku bahkan berkata pada diri sendiri bahwa membantu kerabat suami adalah cara untuk menjaga keharmonisan keluarga. Tapi begitulah dalam hidup. Ketika kau memberi untuk pertama kalinya, orang mengerti bahwa kau baik. Ketika kau memberi untuk kedua kalinya, mereka yakin kau penurut. Dan pada kali ketiga dan keempat, mereka tidak lagi meminta, mereka menuntut. Seminggu kemudian, Ibu Hartini memanggilku lagi. "Rina, punggung Paman Budi sakit. Dokter meresepkan obat. Uang ibu kurang sedikit. Tolong transfer ya." Aku mentransfer lagi. Beberapa hari kemudian, keponakan Tante Siti harus bayar kuliah. Dia bisa dikeluarkan kalau tidak bayar. Bantulah, jadilah orang baik. Aku mentransfer lagi. Saat itu, aku tidak merasa dimanfaatkan. Aku merasa sedang bertindak sebagai menantu yang benar, yang memikirkan keluarga suami, menunjukkan kemurahan hati. Tapi, permintaan-permintaan ini tidak berhenti di angka ratusan ribu. Mereka menyebar seperti noda minyak di atas air. Kadang uang untuk memperbaiki atap rumah kerabat jauh,
kadang untuk biaya selamatan, kadang untuk hadiah karena nanti ada tamu, masa tidak ada suguhan, apa kata orang? Aku mulai was-was ketika di akhir bulan aku menemukan bahwa sejumlah besar uang telah keluar dari rekeningku. Di awal bulan, setelah menerima gaji, aku merasa aman, tapi di pertengahan bulan, aku sudah harus berhemat. Ada bulan-bulan di mana, menurut perkiraan kasarku, aku minus hampir 5 juta rupiah. Padahal, aku tidak bisa mengingat apa yang telah kubeli untuk rumah kami. Aku bukan orang pelit, tapi bekerja di bank telah membiasakanku dengan angka dan kepekaan terhadap kebocoran dana. Aku duduk dan menulis di atas kertas. Biaya utilitas, makanan, bensin, hadiah untuk orang tua, lalu kutambahkan semua jumlah yang diminta ibu mertua. Angka akhirnya membuatku merinding. Aku tidak langsung membuat keributan, takut akan pertengkaran. Aku memilih pendekatan yang lembut sebagai menantu yang ingin berdiskusi, bukan berdebat. Bu, mungkin kita perlu merencanakan pengeluaran sedikit agar saya bisa memperkirakannya. Belum selesai aku bicara, raut wajah Ibu Hartini langsung berubah. Begitu cepat hingga aku tidak mengerti apa salahku. Ia meletakkan cangkirnya dengan keras di atas meja dan memotong. Memangnya ini uangmu? Kau menantu di rumah ini, jadi kau harus memikirkan kerabat. Kalimat itu seperti cap di dahiku. Uang itu aku yang hasilkan, tapi bagaimana cara membelanjakannya, dia yang memutuskan. Aku duduk terdiam. Aku tidak membantah, hanya merasakan bagaimana statusku diturunkan dari penolong menjadi yang berkewajiban. Aku menatap Banyu, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi Banyu menarikku ke kamar dan dengan nada mendamaikan seperti biasa, ia berbisik, "Sudahlah Rin, ibu kan sudah tua, masa karena uang receh saja jadi ribut?" Mendengar kata uang receh, rahangku mengeras. Uang receh siapa? Uangnya atau uangku? Bagi dia, uangku adalah uang receh? Aku sangat ingin bertanya, tapi aku menahan diri lagi. Aku sadar, di rumah ini, Banyu tidak memihak siapapun. Ia memihak pada jalur yang paling sedikit perlawanan, yang berarti aku harus mengalah. Setelah kejadian itu, Ibu Hartini tidak lagi meminta dengan malu-malu. Ia mulai menganggapnya sebagai hal yang wajar. Suatu kali, saat aku sedang bekerja, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat darinya, transfer 1,5 juta. Tanpa Rina, tanpa tolong, tanpa penjelasan. Aku menelepon balik untuk bertanya untuk apa. Ia menjawab singkat, untuk kerabat. Aku mentransfer dan merasa konyol. Aku mentransfer uang seperti mesin ATM, seolah ia hanya perlu menekan tombol dan uangku akan langsung terkirim. Aku tidak sadar telah berubah menjadi sebuah saklar yang bisa dinyalakan dan dimatikan oleh orang lain sesuka hati mereka. Menjelang akhir tahun, perasaan bahwa aku hanya diperas menjadi semakin jelas. Menjelang tahun baru, ponselku dibanjiri pesannya. Beli hadiah untuk paman, beli bahan makanan untuk tante. Pesan kue yang bagus, biar tidak malu di depan orang. Dan yang paling aneh, ia tahu tentang bonusku lebih dulu dariku. Aku belum sempat memberitahu suamiku, ia sudah menelepon. Dengar-dengar di bank kalian bonusnya cair lebih awal. Bagus, berarti tahun baru ini kita bisa merayakannya dengan layak. Aku tersentak. Aku tidak memberitahunya. Dari mana ia tahu? Perasaan dikontrol ini membuatku merinding. Aku mulai sadar. Musim menjelang tahun baru bukanlah waktu untuk kebersamaan keluarga, melainkan musim untuk memalak. Suatu kali, aku pulang larut, sangat lelah. Begitu meletakkan tas, aku mendengar nada memerintah dari ibu mertuaku. Besok, tarik tunai sedikit untukku, perlu diberikan pada kerabat. Aku menatap Banyu. Ia pura-pura sibuk dengan urusannya. Aku duduk dan tenggorokanku tercekat. Aku punya uang untuk ditarik, tapi aku tidak merasa dihargai. Aku mulai sadar, aku tidak dianggap sebagai menantu. Aku dianggap sebagai sebuah sumber, dan sumber harus mengalir tanpa bertanya. Tapi bahkan saat itu, aku masih mencoba bersabar. Aku meyakinkan diriku bahwa setiap keluarga punya masalahnya sendiri, bahwa jika bisa membantu, bantulah, bahwa aku sedang melakukan perbuatan baik. Aku takut dicap sebagai wanita yang sombong begitu punya sedikit uang. Yang paling kutakutkan adalah ibu mertuaku akan menceritakan ke seluruh kerabat betapa egoisnya aku. Aku hidup dalam ketakutan itu,
dan tidak menyadari bahwa itulah yang membuatku begitu rentan terhadap manipulasi. Dan aku bahkan tidak menduga bahwa tahun baru ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bisa menganggap uangku sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang bisa didapat dengan sekali minta. Karena ketika seseorang didorong ke sudut, ia akan hancur atau ia akan sadar. Dan aku mulai sadar. Aku mulai sadar karena permintaan-permintaan tak berujung ini. Tapi baru pada bulan Desember tahun ini, aku mengerti bahwa di mata ibu mertuaku, aku bukan hanya sebuah dompet, melainkan sebuah dompet yang harus terbuka sendiri pada saat yang tepat. Desember. Di bank, pekerjaan begitu sibuk, seperti sarang lebah. Target tahunan menekan semua orang. Semua orang berlari ke sana kemari. Aku bertemu klien dari pagi hingga sore, terkadang makan siang sambil jalan dengan sepotong roti, dan kembali tenggelam dalam rapat, penandatanganan kontrak, dan verifikasi data. Aku tidak menyombongkan diri, hanya berusaha menjaga reputasi profesional dan ketenangan batinku. Setidaknya, aku menghasilkan uang dengan jerih payahku sendiri, tanpa meminta pada siapapun. Pada rapat akhir tahun, departemen kami melampaui target. Atasan mengumumkan bonus tak terduga. Aku secara pribadi mendapatkan 50 juta rupiah karena melampaui target dan berhasil mendapatkan beberapa klien besar. Ketika aku menerima SMS notifikasi, tanganku gemetar, bukan karena keserakahan, melainkan karena sebuah pikiran sederhana melintas di benakku. Tahun ini aku bisa memberikan hadiah yang bagus untuk orang tuaku, memperbaiki teras villa ibu, membelikan ayah alat pengukur tekanan darah yang bagus. Aku sudah lama berjanji pada diriku sendiri. Begitu ada kesempatan, aku akan membalas budi orang tuaku atas semua tahun-tahun ketika mereka berhemat demi memberiku segalanya. Aku bahkan berencana membelikan banyu jaket baru, meskipun ia jarang mengenakan sesuatu yang modis. Aku berpikir, kita kan keluarga, ada pasang surutnya. Jika aku bisa, aku akan membantu. Yang penting suasana di rumah hangat. Tapi hidup itu ironis, aku belum sempat memberitahu siapapun. Bahkan belum sempat benar-benar bersuka cita. Ketika malam itu juga saat makan malam, Ibu Hartini sambil mengambil sepotong daging dengan santai melontarkan kalimat seolah sudah lama diputuskan. Tahun ini, kerabat dari kampung akan datang untuk tahun baru. Kau siapkan biayanya. Aku sedang memegang piring sup dan terpaku. Aku mengangkat mata menatapnya, berusaha tetap sopan. Bu, kira-kira butuh berapa? Ia menjawab seketika, tanpa berpikir. Kurasa 30 juta cukup. Aku terkejut, 30 juta untuk 3 kerabat yang akan datang untuk menginap, makan, jalan-jalan, dan membeli oleh-oleh. Kerabat yang sama yang tidak pernah sekalipun bertanya kabarku dan tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang baik. Aku merasakan sesuatu menegang di dalam diriku. Aku meletakkan piring dan, setelah menarik napas dalam-dalam, agar suaraku tidak bergetar, aku berkata, Bu, tapi saya juga perlu membantu orang tua saya. Mereka juga sudah tua. Itu diucapkan dengan sangat lembut. Aku tidak mengatakan, itu uangku. Aku hanya mengatakan bahwa aku juga punya kewajiban lain. Tapi, Ibu Hartini langsung naik pitam. Suaranya menjadi tajam seperti pisau. Rumah ini sudah memberimu makan selama 5 tahun. Apa kau tidak puas? Kau sudah menikah, jadi lupakan soal punyamu dan punya orang lain. Menantu itu harusnya memikirkan keluarga suami dulu. Mendengar kata memberimu makan, wajahku memanas. Memberiku makan selama 5 tahun, aku bekerja, aku membayar tagihan, aku membeli bahan makanan, aku menanggung sebagian besar pengeluaran di rumah ini. Aku tidak pernah mengambil sepeser pun dari siapapun, dan di mulutnya aku menjadi seorang benalu. Kemampuannya untuk memutarbalikkan fakta membuatku kehilangan kata-kata. Aku menatap Banyu, berharap ia akan mengatakan sesuatu, tapi ia menunduk ke piringnya, diam seolah tidak mendengar apa-apa. Seolah ini adalah urusan wanita yang tidak perlu dicampuri pria. Keheningannya malam itu bukan lagi sekadar keinginan untuk menjaga kedamaian. Itu adalah keheningan seseorang yang telah meninggalkan istrinya sendirian di sudut. Dan keheningan itu begitu dingin hingga aku merasa sangat sendirian di tengah dapur ini. Ibu Hartini melihatku diam, melengkungkan bibirnya. Kau kan kerja di bank. Bonusnya pasti bagus.
Untuk tahun baru, kita harus menjaga nama baik keluarga, biar orang tidak bilang kita pelit. Aku ingin membantah bahwa nama baik keluarga adalah bagaimana orang hidup, bukan meja makan seperti apa yang mereka siapkan. Tapi, aku menahan diri. Aku tahu berdebat dengannya sekarang hanya akan memberinya alasan untuk berteriak. Aku duduk diam, menghabiskan makan malam, tapi setiap suap terasa menyangkut di tenggorokan. Setelah makan malam, aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, dari mana ia begitu cepat tahu tentang bonusku? Aku tidak memberitahu Banyu. Semakin kupikirkan, semakin aku cemas. Keesokan paginya, aku memeriksa ponsel. Tidak ada yang aneh. Tapi siangnya, ketika aku pergi ke ATM untuk menarik sedikit uang tunai untuk orang tuaku, aku menemukan bahwa kartuku menunjukkan transaksi yang aneh. Aku membuka aplikasi mobile banking dan melihat beberapa transaksi di supermarket dan toko souvenir. Jumlahnya tidak kecil. Aku terpaku. Aku langsung menelepon Banyu. Ia menjawab dengan tergesa-gesa. Ada apa, Rin? Aku bertanya langsung. Kamu pakai kartuku? Dari mana transaksi-transaksi ini? Banyu terdiam beberapa detik, lalu menjawab seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, itu ibu yang pakai kartu tambahan untuk belanja. Katanya lebih praktis. Aku seperti disiram air es. Kartu tambahan? Kartu tambahan apa lagi? Aku teringat pernah membuat kartu tambahan atas nama Banyu untuk keadaan darurat, tapi kartu itu selalu kusimpan. Dan sekarang kartu itu ada di tangan ibunya. Aku bertanya, sudah tidak bisa menahan diri. Kapan kamu kasih kartu itu padanya? Banyu menjawab pelan, mencoba menenangkanku. Baru beberapa hari yang lalu. Ibu bilang dia yang akan belanja semuanya biar kamu tidak repot. Kamu kan sibuk. Kalimat biar kamu tidak repot terasa sangat menyakitkan. Jadi, di rumah ini uangku, tapi mereka bisa menghabiskannya kapan saja mereka mau. Tanpa bertanya, tanpa melapor, aku tidak lagi mengontrol rekeningku sendiri. Sore harinya, aku pulang dan melihat Ibu Hartini duduk menyusun daftar belanjaan, menggumamkan perhitungan. Aku mendekat dan bertanya langsung, Bu, Ibu pegang kartu saya? Ia mengangkat kepala, sama sekali tidak merasa canggung. Iya, begini lebih praktis menjelang tahun baru. Kau itu menantu, kalau bisa membantu ya bantu, jangan banyak tanya. Mendengar itu, tanganku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena marah dan kesadaran. Aku menatap Banyu. Ia membuang muka. Untuk pertama kalinya selama pernikahanku, aku mengerti apa itu pengkhianatan di dalam dinding rumah yang kuanggap sebagai keluargaku. Sejak saat itu, aku sadar bahwa masalahnya bukan pada 30 juta. Masalahnya adalah mereka secara terbuka menunjukkan penghinaan mereka padaku, penghinaan hingga mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dan ketika orang berhenti menyembunyikan, itu berarti mereka yakin bahwa aku akan terus bersabar. Hanya saja mereka tidak tahu kesabaranku telah habis. Dan pada 29 Desember, ketika Ibu Hartini mengusirku ke rumah orang tuaku untuk memberi tempat bagi 3 kerabatnya, aku dengan sangat jelas melihat esensi sebenarnya dari semua yang terjadi. Aku hanya tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi di dalam hatiku, aku telah membuat sebuah keputusan yang sekeras baja. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang akan mengatur uangku dan menganggap itu sebagai hak mereka. Pagi tanggal 29 Desember, aku bangun jam 6. Di luar masih gelap. Angin dingin menyusup melalui celah-celah jendela. Aku diam-diam bangkit dari tempat tidur, takut membangunkan Banyu, mengenakan jubah mandi, dan pergi ke dapur. Aku tidak tahu mengapa aku terus bertindak seperti mesin, memasak, membersihkan, seolah ini adalah hari biasa. Mungkin selama bertahun-tahun menikah, aku terbiasa bahwa segalanya harus sempurna agar tidak ada yang bisa mencelaku. Aku mengaduk adonan, merebus bubur, menjaga api. Tanganku bergerak cepat, seolah takut terlambat. Di kepalaku masih berputar percakapan kemarin tentang 30 juta, tentang kartu tambahan di tangan ibu mertuaku. Tapi aku terus meyakinkan diri, tidak apa-apa sebentar lagi tahun baru. Lakukan semua yang perlu dilakukan. Jangan memulai tahun dengan pertengkaran. Aku selesai memanggang, mengelap jendela, meja, mengganti air di vas. Setiap kali membungkuk, aku merasakan sakit di punggung karena lelah, tapi tidak berani mengeluh. Menjelang jam 8 pagi, apartemen sudah bersih dan terang. Di dapur tercium aroma kue yang baru dipanggang.
Baru saat itulah aku menegakkan punggung dan menarik napas dalam-dalam. Aku melihat sekeliling dan hatiku terasa hampa. Perasaan aneh ketika kau melakukan segalanya, tapi tidak ada yang bertanya, "Apa kau lelah? Perlu bantuan?" Banyu masih tidur, sementara ibu mertuaku sudah bangun dan duduk di ruang keluarga, berbicara keras di telepon. Suaranya bergema di seluruh apartemen, seolah ia ingin seluruh gedung mendengarnya. Iya, datang saja. Semakin banyak orang, semakin ramai. Tahun ini kita akan ramai dan seru. Tempatnya cukup untuk semua, jangan khawatir. Aku berdiri di dapur dan mendengar setiap kata dengan jelas. Ramai dan seru. Untuk siapa? Untuk kerabat, untuk tamu. Dan menantu adalah pengganggu yang harus disingkirkan. Aku keluar ke ruang keluarga. Ibu Hartini duduk di sofa, bersandar, dan setelah melemparkan pandangan sekilas padaku, ia melanjutkan pamer di telepon. Tentu, datang saja. Tahun baru itu kan soal orang, soal tamu. Rumah kosong itu bukan perayaan. Menantuku hebat. Dia akan menyiapkan segalanya, mengurus segalanya. Sambil berkata begitu, ia tersenyum puas. Aku berdiri dan mendengarkan menantuku itu, dan aku merasa geli. Biasanya ia tidak pernah memanggilku putri. Hanya ketika perlu pamer, ia akan memajangku. Aku melihat Banyu keluar dari kamar, acak-acakan, mengantuk. Ia melewatiku seperti melewati sebuah kursi. Tanpa bertanya jam berapa aku bangun, tanpa melihat apa yang telah kulakukan di dapur. Ia hanya duduk, menuang air, dan menghela napas seperti orang yang lelah dengan masalahnya sendiri. Menjelang siang, bel pintu berbunyi. Aku belum sempat mendekat, Ibu Hartini sudah melompat seperti pegas. Di ambang pintu berdiri 3 kerabat yang ia undang. Paman Budi, Tante Siti, dan putra mereka, Iqbal. Mereka masuk ke apartemen dengan sikap seolah ini adalah rumah mereka sendiri. Tante Siti begitu meletakkan tas, mengucapkan kalimat yang membuatku sadar bahwa mereka telah diinstruksikan sebelumnya. Wah, enak ya di Jakarta. Punya apartemen begini untuk tahun baru itu impian. Ibu Hartini berseri-seri, ya ini kan apartemen kami, anakku yang beli. Mendengar kata anakku yang beli, mataku terasa panas. Aku tidak mengharapkan terima kasih, tapi setidaknya jangan mengklaim usahaku sebagai milik orang lain. Aku memalingkan muka, memerintahkan diriku sendiri, jangan bereaksi. Mereka hanya menunggu itu. Saat makan siang, aku menata meja. Belum sempat aku duduk, Ibu Hartini berdeham dan mengucapkan, seolah keputusan final. Nah, Rina, berkemaslah ke tempat orang tuamu. Kalau kau di sini, tidak enak sama orang lain. Pergilah cepat-cepat, jangan mengganggu. Mendengar kata, jangan mengganggu, aku terpaku. Aku menatapnya, lalu pada Banyu. Ia membuang muka dan melontarkan kalimat yang seharusnya meredakan api. Iya, pergilah beberapa hari, istirahat. Setelah liburan kita bicarakan. Setelah liburan, kita bicarakan terdengar begitu acuh tak acuh dan tidak bertanggung jawab. Aku tiba-tiba sadar, baginya aku adalah sebuah benda yang bisa ada atau tidak ada. Ketika butuh uang, tenaga, tangan untuk bekerja, mereka memanggilku. Ketika tamu datang, kerabat datang, ketika perlu menjaga muka, aku menjadi pengganggu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku pergi ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan koper. Suara resleting yang terbuka terdengar memekakan telinga. Aku melipat barang-barang, dan tanganku tidak lagi gemetar. Getaran itu hilang ketika aku mengerti inti dari apa yang sedang terjadi. Aku menarik koper ke ruang keluarga. Ibu Hartini menatapku seperti orang yang telah menunjukkan kebijaksanaan dan bahkan menghadiahiku dengan satu kalimat lagi. Bagus kau pergi cepat-cepat. Tidak perlu membuat orang lain canggung di hari raya. Aku hanya mengangguk, tanpa bereaksi. Aku membawa koper keluar pintu. Tidak ada yang membantu. Banyu berdiri dengan wajah kaku dan hanya mengulangi kalimatnya. Setelah liburan kita bicarakan. Paman Budi sedang mengunyah sesuatu dan menyeringai. Iqbal sedang menggulir ponselnya. Tante Siti sedang melihat-lihat perabotan apartemen, seolah menaksir harga. Aku berjalan melewati mereka dan hatiku terasa dingin. Ini adalah dinginnya seseorang yang telah benar-benar kehilangan harapan. Aku memesan taksi. Ketika mobil datang,
Aku masuk dan melalui kaca, aku melihat Ibu Hartini masih berdiri di ambang pintu, bersedekap, dengan ekspresi puas, seolah baru saja menyingkirkan sebuah rintangan. Aku tidak menangis. Air mata sudah tidak pantas lagi. Aku hanya duduk tegak, menatap jalan dengan pikiran kosong. Tiba di villa, aku mendengar ibuku bertanya, "Kenapa begitu cepat, Nak?" Ayah, yang sedang menonton TV, juga mengangkat kepala. "Ada apa?" Aku memaksakan senyum. Hanya kangen rumah. Aku tidak ingin orang tuaku merayakan tahun baru dengan cemas. Aku ingin mereka tenang. Malam itu, ketika semua orang di villa sudah tidur, aku berbaring sendirian dan membuka ponsel. Cahaya layar terpantul di langit-langit. Aku melihat aplikasi mobile banking, angka-angka, dan teringat kata-kata ibu mertuaku, "Tinggalkan kartumu di rumah." Aku tertawa pelan. Ternyata mereka mengusirku, tapi ingin aku tetap tinggal dalam bentuk kartu bank. Aku duduk, masuk ke pengaturan, mengubah semua kata sandi, kode akses, kode transaksi. Aku memblokir kartu tambahan. Aku membatalkan semua pembayaran otomatis. Aku memeriksa setiap item dengan teliti, seperti seseorang yang mengunci semua gembok sebelum badai. Setelah selesai, aku mematikan layar, meletakkan ponsel, dan merasakan ketenangan yang aneh. Bukan karena aku menang, melainkan karena aku akhirnya melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama, melindungi milikku. Aku berbaring, menarik selimut, dan mendengarkan suara angin di luar jendela. Aku tahu pasti bahwa pada 31 Desember, ketika mereka pergi ke supermarket, ketika mereka mencoba membayar belanjaan besar mereka untuk pesta dengan kartu itu, segalanya akan runtuh, dan aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya akan menunggu panggilan pertama. Menunggu bukan karena puas, melainkan karena aku sadar beberapa orang hanya akan sadar ketika mereka terbentur ke dasar. Sore hari, 31 Desember, di villa kami, suasana begitu sibuk, hangat, nyaman, tanpa pamer. Ibu sedang menyiapkan makanan pembuka. Ayah sedang mengelap lemari pajangan tua. Aku membantu ibu menata buah dan permen. Rumah beraroma pohon cemara, jeruk, dan kue yang baru dipanggang, aroma khas tahun baru yang membuat hati tenang. Aku sedang menata meja ketika ponsel di atas meja bergetar hebat. Sekali mungkin biasa, tapi getaran terus-menerus ini tidak normal. Aku melihat layar. Ibu mertua. Nama itu muncul, padam, dan muncul lagi. Belum sempat getarannya berhenti, getaran baru dimulai. Lalu pesan dari Banyu mulai berdatangan, angkat teleponnya, penting. Aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan ponsel dan melanjutkan aktivitasku, seolah tidak mendengar apa-apa. Ibu melirik, bertanya pelan, "Siapa yang menelpon, Nak?" Aku tersenyum lembut. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Nanti saja kuurus. Aku tidak ingin ibu khawatir di hari terakhir tahun ini. Ponsel terus bergetar seperti orang kesurupan. Aku melihat penghitung panggilan tak terjawab terus bertambah. 10, 20, hampir 30. Baru saat itulah aku mengambilnya dan menekan tombol jawab. Aku tidak mengatakan hello dengan tergesa-gesa. Aku mengucapkannya dengan sangat tenang. "Iya, ada apa?" Di seberang sana, ledakan langsung terjadi. Suara Ibu Hartini melengking. Ia meneriakkan setiap kata, seolah mencoba merobek gendang telingaku. "Apa yang sudah kau lakukan?" "Kartunya diblokir. Kami di supermarket, orang-orang melihat, malu seumur hidup. Di latar belakang, aku bisa mendengar keramaian, suara mesin kasir, troli, suara seseorang, 'Mbak, pembayarannya gagal.'" Aku membayangkan bagaimana ia berdiri di tengah keramaian dengan wajah merah, mata melotot. Harga dirinya tersangkut di mesin EDC. Ia tidak takut kelaparan, ia takut kehilangan muka. Aku tidak berteriak, tidak mencibir. Aku hanya bertanya balik dengan sangat tenang, seolah ini adalah percakapan biasa, Bu. "Memangnya mau beli apa yang begitu mendesak?" Ia semakin marah. "Kau bodoh, tahun baru sudah di depan mata. Daging, ikan, kaviar, sampanye. Tamu sudah di rumah? Masa aku harus pulang dengan tangan kosong?" Mendengar kata tamu, aku mengerti segalanya. Pesta yang ia pamerkan ke semua orang, tahun baru yang seharusnya memukau semua orang dengan kemegahannya.
Aku menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan satu kalimat. Tanpa emosi, tetapi itu mengubah segalanya. Di rumah ada pemiliknya. Tanyakan saja pada mereka. Aku kan sudah diusir. Apa hakku untuk membayar sesuatu? Di seberang sana, keheningan sejenak, lalu ledakan baru. Ia berteriak. Masih berani kau bicara soal hak? Kau menantu di rumahku? Kau wajib mengurus? Kau melakukan ini dosa. Kau tahu? Aku belum sempat menjawab, aku mendengar suara rebutan dan suara Banyu. Tampaknya ia merebut telepon darinya. Nadanya memohon, tetapi di baliknya tersembunyi agresi pasif yang sudah kukenal. Rin, jangan begini. Kita punya tamu. Aktifkan kartunya. Setelah liburan kita bicara. Mendengar setelah liburan itu membuatku geli. Setelah liburan, mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Memaksaku menelan penghinaan lagi, memaksaku memainkan peran baik, dan penurut lagi demi kedamaian keluarga. Aku tertawa pelan, bukan mengejek, tapi karena kesadaran betapa bodohnya aku dulu. Setelah liburan apa, Banyu? Tanggal 29 kau menyebutku orang luar. Dan orang luar tidak wajib membayar pesta orang lain. Banyu terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Ia berusaha berbicara pelan agar tidak ada yang mendengar di supermarket, tapi tetap mencoba menekan. Rin, hentikan. Aktifkan saja kartunya. Jangan merusak suasana. Telepon direbut lagi oleh Ibu Hartini. Nadanya berubah menjadi menggurui. Nada yang sudah ribuan kali ku dengar. Kau itu menantu. Membiarkan keluarga kelaparan di tahun baru itu dosa. Nanti orang-orang menertawakan kita. Apa yang diajarkan orang tuamu padamu? Jadi tidak tahu malu begini? Ketika ia membawa-bawa orang tuaku, seluruh tubuhku menjadi dingin. Aku terus berbicara dengan nada datar, tapi setiap kata sekeras baja. Bu, ibu mengusirku ke rumah orang tuaku untuk mengundang kerabat ibu. Berarti ibu memilih mereka. Minta saja mereka yang membayar. Ibu Hartini tersedak dan meludah dengan getir. Jadi, kau menghitung setiap sen? Aku menjawab singkat. Tidak, aku hanya mencoba memahami posisiku. Dan posisiku, seperti yang ibu katakan, ada di luar pintu. Aku menutup telepon, tidak menunggu kelanjutannya. Aku tidak ingin mendengar kutukan menjelang tahun baru. Aku meletakkan ponsel. Tanganku tenang, tapi aku tahu ini belum berakhir. Dan aku benar. Tak sampai 10 menit, pesan mulai berdatangan seperti hujan es. Segera aktifkan kartunya, jangan uji kesabaranku. Kau akan tahu apa yang akan kulakukan padamu. Aku tidak menjawab, tidak terlibat dalam perdebatan. Aku hanya mengambil tangkapan layar dari setiap pesan dan menyimpannya dengan rapi, seperti orang yang mengumpulkan batu ke dalam karung. Ibu melihatku lama dengan ponsel, bertanya, "Tidak apa-apa, Nak." Aku mengangkat mata dan mencoba tersenyum lagi. "Tidak apa-apa, Bu, aku bisa mengatasinya." Tapi sebenarnya aku sadar betul, mereka tidak menganggap mengusirku adalah sebuah kesalahan. Mereka menganggap kesalahan adalah kartu yang diblokir. Bagi mereka, aku boleh pergi, asalkan uangnya tetap tinggal. Aku hendak mematikan ponsel, tetapi tepat pukul 19.30, satu pesan lagi datang dari Banyu. Hanya satu baris yang membuatku merinding. Kalau kau tidak mengaktifkan kartunya, ibu akan membuat keributan di rumah orang tuamu. Aku menatap layar dan terdiam lama. Bukan karena aku takut keributan, melainkan karena aku akhirnya melihat metode mereka secara utuh. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka siap menginjak-injak siapapun, bahkan orang tuaku, untuk memaksaku patuh. Aku menggenggam ponsel erat-erat, meletakkannya di meja, dan kembali membantu ibu menata meja. Tapi di kepalaku, sebuah keputusan yang kokoh telah terbentuk. Sejak Banyu mengirim ancaman itu, pernikahan kami bukan lagi soal perasaan. Pernikahan kami telah berubah menjadi pemerasan. Dan aku tidak akan membiarkan orang tuaku menjadi pusat dari permainan tak tahu malu ini. Pesan dari Banyu adalah tetes terakhir. Aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan ponsel, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha agar suara dan gerakanku tetap tenang. Aku tidak ingin menakuti orang tuaku. Tapi semakin aku berusaha terlihat tenang, semakin jelas aku mendengar gejolak di dalam diriku. Mereka berani mengancam akan datang ke villa untuk menekanku. Itu berarti mereka tidak hanya sangat meremehkanku, tetapi juga sama sekali tidak menghargai orang tuaku.
Ibu masih menata makanan pembuka. Ayah sedang menyalakan lilin. Rumah kami yang kecil dan hangat tiba-tiba berada di bawah ancaman badai yang mendekat. Aku mendekati ibu dan berkata pelan, "Bu, lakukan saja seperti biasa. Kalau ada yang datang, aku sendiri yang akan membereskannya." Ibu menatapku cemas tapi mengangguk. Ayah tidak bertanya-tanya. Ia hanya perlahan meletakkan lilin di meja dan menatapku lama, dengan tatapan mendalam. Tatapan seorang ayah yang mengerti bahwa putrinya sedang mengalami sesuatu yang tidak pantas ia dapatkan. Sekitar pukul 8 malam, seperti yang kuduga, sebuah mobil mengerem mendadak di depan gerbang. Pintu mobil terbanting, suaranya memekakkan telinga di keheningan malam tahun baru. Aku keluar ke teras, cahaya lampu jatuh di halaman yang bersalju. Aku melihat mobil Banyu. Yang pertama keluar adalah Ibu Hartini. Wajahnya bengkok karena marah. Di belakangnya, Paman Budi, Tante Siti, dan Iqbal. 3 kerabat yang sama yang pada tanggal 29 duduk di apartemenku dan tersenyum, kini tampak seperti datang untuk menagih utang. Banyu berjalan paling belakang, matanya gelisah. Entah ia takut atau sedang memikirkan peran apa yang harus ia mainkan. Begitu gerbang terbuka, Ibu Hartini menyerbu masuk ke halaman, bahkan tanpa menyapa orang tuaku. Ia berdiri di tengah halaman dan berteriak ke seluruh penjuru agar semua tetangga mendengar. "Lihatlah, menantu orang lain sibuk persiapan tahun baru, menantuku malah memblokir kartu biar seluruh keluarga kelaparan." Ibu, yang mendengarnya di dapur, terpaku dengan piring buah di tangan. Ayah keluar ke teras. Wajahnya pucat karena marah, tapi ia masih mencoba untuk tetap sopan. "Ibu Hartini, tolong pelankan suaranya. Ini kan malam tahun baru." Belum selesai ia bicara, ia memotongnya, menunjuk ke arah rumah kami. "Begini cara kalian mendidik anak, jadi kurang ajar begini, dia telah mempermalukanku, mempermalukan seluruh keluarga kami." Kata-katanya seperti pisau yang ia lemparkan sembarangan, tidak peduli pada kebenaran, hanya untuk menyakiti. Banyu ikut campur. Suaranya memohon sekaligus mengancam, tipikal cara orang yang ingin menekan tapi tetap mempertahankan citra sebagai suami yang baik. "Rina, keluar, kita bicara. Jangan mempermalukan orang tua." Aku menatap lurus padanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Kau membawa orang-orang ke sini untuk mengancamku di depan orang tuaku. Kau sebut itu bicara." Banyu menjadi canggung dan melirik ibunya. Ibu Hartini langsung melangkah maju dan mendesis. "Bukan mengancam, aku datang untuk menyelesaikan masalah. Kau menantu, beraninya kau berbuat begini? Kau anggap kami ini apa?" Paman Budi, yang berdiri di sebelahnya, menuangkan bensin ke api. "Perempuan sudah menikah kok pelitnya minta ampun. Orang seperti itu hanya memikirkan diri sendiri." Tante Siti menimpali dengan sinis, baru dapat uang sedikit sudah merasa jadi ratu. Keluarga suami tidak dihargai sama sekali. Iqbal menyeringai, menatapku dari atas ke bawah seperti barang cacat. "Kalau memang giat, ya giatlah sampai tuntas, jangan biarkan orang kelaparan di hari raya." Aku mendengarkan mereka. Dan anehnya, di dalam diriku tidak ada lagi kemarahan, hanya ada rasa dingin. Dingin yang membuatku bisa melihat setiap wajah mereka, setiap seringai, setiap tatapan serakah dan jahat. Aku tidak terlibat dalam perdebatan panjang. Aku tahu semakin banyak aku berdebat, semakin banyak panggung yang kuberikan pada Ibu Hartini untuk pertunjukannya. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan, cukup pelan, tapi tajam seperti silet. "Kalian datang untuk tahun baru, apa ada yang kalian bawa? Atau kalian berencana merayakannya dengan mengandalkan kartuku?" Pertanyaan ini seperti garam di atas luka. Paman Budi terdiam, Tante Siti membeku, Iqbal berhenti menyeringai. Dan Ibu Hartini, seolah dipukul di titik paling sakit, memerah dan berteriak, meregangkan lehernya. "Kau sebut siapa benalu? Kau sudah benar-benar kehilangan sopan santun?" Aku menatapnya dengan tenang. "Saya hanya menanyakan fakta. Jika kalian tidak berencana menggunakan kartuku, mengapa kalian menelponku 100 kali dan membawa seluruh kerabat ke sini?" Ibu Hartini menjerit dan menunjukku dengan jari yang gemetar karena marah. "Segera aktifkan kartunya, atau kau bisa lupakan jalan pulang ke rumah itu." Aku menjawab singkat, tidak menaikkan suara, tapi sangat jelas.
Aku sekarang berdiri di rumah orang tuaku. Dan dari rumah itu, kalian sudah mengusirku. Ibu Hartini terdiam sejenak, lalu berbalik ke arah orang tuaku, seolah mencari sekutu. Kalian lihat anak kalian. Dia meremehkan keluarga suaminya. Dia ingin kita mati kelaparan. Ayah mengepalkan tangannya. Suaranya pelan, tapi berat seperti batu. Ibu Hartini, Anda datang ke sini di malam tahun baru dan membuat keributan. Anda tidak menghina putri saya, Anda menghina keluarga saya. Ibu Hartini melengkungkan bibirnya. Karena kalian membelanya, ya sudah, beri saja dia makan sendiri. Dia mau merebut semua harta kami. Pada saat itu, Banyu melangkah maju. Ia mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya dan menyodorkannya padaku. Suaranya dibuat-buat tenang, seperti orang yang menawarkan kompromi. Ini surat perjanjian bahwa kau secara sukarela menanggung biaya hidup keluarga. Tanda tangani. Dan kita selesaikan semuanya dengan damai. Jangan memulai tahun dengan pertengkaran. Aku menatap kertas itu dan jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran. Semuanya telah direncanakan. Ini bukan ledakan amarah spontan. Mereka telah menyiapkan skenario. Mengusirku agar tidak mengganggu, mengambil kartu untuk menghabiskan uang, dan ketika kartu diblokir, datang dan dengan pemerasan memaksaku menandatangani surat ini. Aku tidak mengambil kertas itu. Aku menatap lurus pada Banyu dan suaraku menjadi sedingin es. Kau membawa surat ini. Itu berarti kau mengakui bahwa pada tanggal 29 kau mengusirku dan pada tanggal 31 kau datang untuk memaksaku menandatanganinya. Kau pikir ini masalah keluarga di mana kau bisa melakukan apa saja? Banyu hendak mengatakan sesuatu, tapi aku memotongnya, mengucapkan setiap kata seperti sebuah stempel. Aku akan panggil saksi. Udara membeku. Ibu Hartini sejenak tertegun, lalu berteriak seolah dipukul. Beraninya kau. Aku menatapnya tanpa membuang muka. Berani karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Setelah mengatakan akan memanggil saksi, aku melihat Ibu Hartini sejenak bingung, lalu kembali menyerang dengan teriakan khasnya, "Kau berani mempermalukan keluarga kami? Melakukan ini di tahun baru itu dosa." Paman Budi, Tante Siti dan Iqbal langsung berbisik-bisik seperti lebah di sarang. Ada yang bilang, perempuan tidak boleh keras kepala, ada yang bilang tidak perlu memperbesar masalah di hari raya. Aku menatap mereka satu persatu, lalu pada orang tuaku yang berdiri di belakang. Di mata ibu ada kecemasan dan luka. Ayah merah karena marah, tapi menahan diri. Saat itu aku sadar, jika aku menunjukkan kelemahan sekarang, mereka akan terus menekan. Dan jika aku membiarkan mereka mengatakan apa saja, yang akan terhina adalah orang tuaku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sama sekali tidak. Aku mengeluarkan ponsel di depan mata mereka tanpa bersembunyi. Aku menyalakan perekam suara hingga layarnya menyala terang dan berkata dengan jelas, tidak keras tapi tegas. Dengan izin kalian, aku menyalakan rekaman. Siapapun yang bicara, bicaralah dengan jelas agar nanti tidak ada yang bilang aku mengada-ada. Ibu Hartini tampak canggung. Ia berteriak seolah dipukul. Di rumah siapa kau menyalakan rekaman? Kau sama sekali tidak menghormati orang tua. Aku menatap lurus ke matanya, dingin dan tenang. Ini rumah orang tuaku, dan kalian berdiri di rumah orang lain dan berteriak. Aku punya hak untuk melindungi diriku. Ibu Hartini tersedak, tapi masih mencoba menjaga muka. Aku besan, aku datang untuk bicara. Aku sedikit mengangguk. Mari kita bicara. Dengan rekaman lebih baik. Kalau bicara jujur, apa yang ditakutkan? Aku berbalik ke arah Banyu, tidak lagi melihat ibu mertuaku. Aku tahu akar masalahnya ada pada pria ini yang berdiri di antara dua api dan berpikir bahwa keheningan akan membebaskannya dari tanggung jawab. Aku bertanya langsung di depan orang tuaku dan kerabatnya. Ulangi, siapa yang pada tanggal 29 menyebutku orang luar? Siapa yang bilang tinggalkan kartu untuk kemudahan? Banyu jelas bingung. Tatapannya beralih dari ibunya ke lantai. Ia mencoba mengatakan sesuatu untuk meredakan situasi. Rin, sudahlah. Jangan ungkit-ungkit yang lama. Ini kan tahun baru. Aku langsung memotongnya.
Tidak ada lama atau baru. Yang ada hanya jujur dan bohong. Ibu Hartini langsung membela putranya. Aku yang bilang begitu karena apartemen sempit. Kerabat datang, nanti tidak enak kalau ada menantu. Aku berbalik padanya dan mengajukan satu pertanyaan yang membuatnya terdiam. Jika apartemen sempit, mengapa 3 kerabat bisa muat tapi menantu diusir? Sejenak keheningan yang mencekam, Tante Siti memalingkan muka. Paman Budi menggaruk tengkuknya. Aku tidak memberi mereka waktu untuk sadar. Aku membuka aplikasi mobile banking dan menunjukkan ponsel pada orang tuaku. Mereka tidak perlu mengerti angka-angkanya, cukup bagi mereka untuk melihat kebenaran. Aku menunjuk bagian kartu tambahan, di mana terlihat bahwa kartu telah diblokir, dan berkata dengan jelas, "Ayah, Ibu, lihat, kartu tambahan atas namaku sudah lama diterbitkan dan digunakan. Aku tidak memberikannya pada siapapun selain suamiku." Aku berbalik ke Ibu Hartini dan bertanya langsung, "Kartu ini ada pada Ibu, kan?" Ia tersentak tapi masih mencoba berkelit. Aku mengambilnya untuk persiapan tahun baru. Aku membeli bahan makanan untuk rumah ini. Aku mengangguk, tanpa senyum, tanpa ejekan, dan mengucapkan kalimat yang kejam tapi jujur. Tidak, Ibu mengambilnya untuk membeli apapun yang Ibu mau, dan memaksaku membayarnya. Ibu tidak bertanya padaku, tidak memberitahu, tidak mendapatkan persetujuanku. Ibu menganggap uangku sebagai hak Ibu. Ibu Hartini hendak membantah, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Karena itu adalah kebenaran murni. Aku kembali berbalik ke arah Banyu. Aku membuka pesan ancaman yang ia kirimkan padaku dan menunjukkannya pada orang tuaku dan semua orang. Kalau kau tidak mengaktifkan kartunya, Ibu akan membuat keributan di rumah orang tuamu. Aku menatap matanya. Suaraku tidak keras, tapi setiap kata seperti paku. Siapa yang kau takuti? Banyu memucat. Ia tergagap. Aku hanya ingin kau mengangkat telepon untuk menyelesaikan semuanya. Aku tidak bermaksud, aku melanjutkan, tidak memberinya kesempatan untuk lari dari jawaban. Menyelesaikan dengan membawa ibumu untuk berteriak di depan orang tuaku. Menyelesaikan dengan membawa surat perjanjian dan memaksaku menandatanganinya. Banyu membeku. Ayah yang berdiri di belakangku berkata dengan suara rendah dan berat. "Anak muda, Anda seorang suami dan berani berbicara seperti itu pada istri Anda, lalu membawa kerabat Anda ke sini. Apa Anda pikir rumah saya ini tempat umum?" Banyu menunduk, tidak berani menatapnya. 3 kerabat itu tampak lesu. Paman Budi bergumam, "Sudahlah, mari kita selesaikan baik-baik. Ini kan tahun baru." Tante Siti juga melunak. "Iya. Kenapa harus direkam? Ini sudah keterlaluan." Aku menatap mereka dan berkata terus terang, aku tidak ingin keributan, tapi aku butuh kebenaran. Siapa yang melakukan dan mengatakan apa, harus bertanggung jawab. Ibu Hartini, melihat kerabatnya ragu-ragu, langsung mengubah taktik menjadi korban. Ia mulai menangis dan berteriak, "Kau melakukan ini untuk mempermalukan keluarga suami. Kau ingin seluruh kerabat menertawakanku." Aku menjawab seketika dan jelas. Mempermalukan itu jika aku berbohong. Dan aku memberikan bukti. Aku menunjuk ponselku. Pesan ada. Riwayat kartu ada. 100 panggilan tak terjawab ada. Bu, Banyu, jangan coba-coba memutarbalikkan fakta. Aku menatap lurus pada Ibu Hartini dan mengucapkan kalimat pamungkas, memotong semua jalan keluar. Sejak kalian membawa orang-orang ke sini untuk memaksaku menandatangani surat ini bukan lagi masalah keluarga. Ini adalah pemaksaan. Ibu yang berdiri di belakang menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena sakit hati. Aku mendengar isakannya, dan hatiku mencelos. Tapi aku tidak membiarkan diriku melunak. Aku tahu jika aku mengalah sekarang, mereka akan menggunakan air mata orang tuaku lagi untuk menekanku. Suasana menjadi begitu tegang, hingga seolah-olah suara dengungan kulkas bisa terdengar. Ibu Hartini menatapku lama, lalu tiba-tiba berhenti berteriak. Ia merendahkan suaranya dan tersenyum tipis. Senyum dingin yang membuatku merinding. Ia menundukkan kepala dan mengucapkan satu kalimat pendek, tapi beracun seperti jarum. "Kau pikir dengan memblokir kartu, kau sudah menang. Aku akan cari cara untuk membuatmu tidak punya apa-apa." Aku berdiri tak bergerak, menatap matanya. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Ia telah secara resmi menyatakan perang.
Dan ketika seseorang berani mengatakan hal seperti itu berarti di baliknya ada sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman. Setelah melontarkan kalimat itu, Ibu Hartini berbalik dan menyeret rombongannya, pergi dengan sikap seorang pemenang. Dan aku tertinggal di halaman rumah orang tuaku dengan perasaan seolah pintu besi telah dibanting di belakangku. Sebelum keluar dari gerbang, ia berbalik dan mendesis di antara giginya, entah mengancam atau mengutuk. Aku tidak ingin memulai tahun dengan hal buruk, tapi ingat, kau sendiri yang memilih jalan ini. Tante Siti dan Paman Budi tidak lagi berkata apa-apa. Mereka menghindari tatapanku. Begitulah sikap orang yang sadar telah terlibat dalam urusan kotor, tetapi mencoba berpura-pura tidak terlibat. Iqbal menggumamkan sesuatu dan cepat-cepat berjalan pergi, seolah takut jika tinggal lebih lama. Yang terakhir pergi adalah Banyu. Ia berhenti di gerbang, melihat sekeliling, takut tetangga mendengar, dan berkata pelan, "Rina, jangan terlalu jauh." Ibu tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku menatapnya, sudah tidak lagi marah, hanya dengan kelelahan yang tak berujung. Aku berkata dengan sangat pelan, "Tapi jelas, kau sudah lama berada di pihaknya." Banyu hendak menjawab, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia berbalik dan masuk ke mobil. Mesin meraung dan mereka pergi, meninggalkan keheningan yang dingin dan mencekam. Ibu terduduk di kursi dan, sambil menyeka air mata, mencoba tersenyum. "Sudahlah nak, tahun baru, jangan dipikirkan." Ayah tidak mengatakan apa-apa, ia hanya diam-diam menutup gerbang, kembali, dan menatapku lama. Tatapan ayah membuatku sakit. Bukan karena ia memarahi, melainkan karena aku tahu ia menyalahkan dirinya sendiri. Saat ia menikah, aku tidak melihat orang seperti apa mereka. Aku berdiri, mencoba tetap tenang demi orang tuaku. Tapi ketika aku masuk ke kamarku dan menutup pintu, aku merasakan tanganku sedingin es. Dingin itu bukan dari cuaca, melainkan dari firasat. Kalimat Ibu Hartini seperti palu yang terus mengetuk kepalaku. "Aku akan cari cara untuk membuatmu tidak punya apa-apa." Orang seperti dia, jika mengatakan hal seperti itu bukan ancaman kosong. Pada malam 1 Januari, ketika semua orang di villa sudah tidur, aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Detak jam terasa memekakkan telinga. Aku mencoba menenangkan diri. Apa yang bisa mereka lakukan? Berteriak, membuat keributan. Aku punya rekaman, pesan, tidak apa-apa, tapi semakin aku menenangkan diri, semakin kuat aku merasa ada yang tidak beres. Ibu Hartini bukan orang yang akan menyerah karena kartu diblokir. Baginya, kartu adalah simbol kekuasaan. Dengan mengambilnya, aku telah mencabut alatnya untuk mengendalikan keluarga. Dan ketika kekuasaan direbut dari orang, mereka akan melakukan langkah-langkah nekat. Aku teringat bagaimana ia berbicara tentang uang, bagaimana matanya berbinar melihat setiap peluang. Aku teringat bagaimana Banyu suatu kali meminta salinan dokumen apartemen, katanya untuk mengurus meteran di perusahaan pengelola yang baru. Tanpa pikir panjang, aku memberikannya. Aku percaya pada suamiku. Betapa bodohnya aku. Pagi tanggal 1 Januari, sebelum sempat cuci muka, aku melihat notifikasi dari bank di layar ponsel. Satu baris kalimat membuat jantungku jatuh. Permintaan pembaruan informasi kredit. Verifikasi aset jaminan. Aku terpaku. Kredit apa? Aku tidak pernah mengambil kredit apapun. Aku membuka notifikasi, membacanya lebih teliti. Ada nomor pengajuan, referensi, dan kalimat yang membuatku merinding, aset jaminan. Aku langsung teringat apartemen karena satu-satunya aset besar yang terdaftar atas namaku dan Banyu adalah apartemen itu. Aku ambruk di tempat tidur. Tanganku gemetar, kepalaku pusing. Kalimat membuatmu tidak punya apa-apa tiba-tiba menjadi bentuk yang konkret dan mengerikan. Ini bukan lagi ancaman, melainkan pisau yang terhunus. Aku membuka riwayat transaksi, memeriksa setiap item, masuk ke bagian informasi keuangan, mencoba mencari jejak apapun. Aku tidak melihat pencairan dana kredit ke rekeningku, tapi itu tidak menenangkanku. Ada skema di mana uang tidak masuk ke rekeningmu, tapi jika dokumen atas namamu dan asetmu menjadi jaminan, kau sudah terjebak. Aku membayangkan orang-orang dari bank mengetuk pintu kami, datang dengan berkas untuk penilaian, verifikasi, pencocokan. Tenggorokanku tercekat.
Aku langsung menelepon Banyu. Nada sambung. Kedua, lalu panggilan ditolak. Aku menelepon lagi, ia tidak mengangkat. Aku menelepon ibu mertuaku, ia menolaknya. Aku mengirim pesan pada Banyu. Jelaskan, kredit apa ini? Pesan terkirim tapi belum dibaca. Aku menulis lagi. Kalau kau tidak menjawab, aku sendiri yang akan menghubungi bank. Hening. Keheningan ini lebih menakutkan daripada teriakan, karena ini adalah keheningan seseorang yang mencoba menyembunyikan apa yang sudah ia lakukan. Siang tanggal 1 Januari, aku memaksakan diri makan bersama orang tuaku, mencoba tersenyum agar mereka tidak khawatir. Tapi di dalam, semuanya tegang seperti senar. Aku duduk di meja dan mendengarkan ponselku, seolah-olah ia bisa meledak kapan saja dengan notifikasi baru yang lebih mengerikan. Menjelang sore, aku menerima pesan di grup chat penghuni gedung kami. Seorang tetangga menulis, "Ada yang tahu kenapa di depan apartemen N ribut-ribut? Katanya soal tidak tahu berterima kasih." Dan beberapa menit kemudian, pesan lain, dengar-dengar menantunya kabur dari rumah, kartu diblokir. Mertuanya jadi menderita. Membaca itu, aku merasakan hawa dingin menjalari dari tengkuk hingga ujung kaki. Perusahaan penilai, kata yang paling kutakutkan. Mereka membawa orang ke apartemenku. Berarti pengajuan itu bukan kesalahan. Itu nyata, sedang diproses. Dan jika aku terlambat satu langkah saja, mereka akan menjadikanku menantu yang memblokir kartu dan kabur dari rumah, lalu membebaniku dengan utang yang tidak kubuat. Aku duduk di kamarku, menutup pintu, dan mendengarkan suara kembang api di luar. Orang-orang merayakan tahun baru, dan aku duduk seperti di atas bom waktu. Aku membuka kembali semua file. Rekaman audio, pesan, riwayat kartu tambahan, notifikasi dari bank, pesan dari grup chat penghuni. Aku mengambil tangkapan layar, menyimpan semuanya di folder terpisah, dan mengirim salinannya ke emailku untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dengan ponselku. Aku tidak pernah berpikir harus hidup seperti ini, tapi aku sadar berurusan dengan para intrik, bukti adalah baju zirahmu. Dan aku menyadari satu hal lagi yang lebih pahit, perangkap untukku disiapkan bukan oleh orang asing, melainkan oleh suamiku dan ibunya. Aku tidak takut pada kemarahan mereka. Aku takut menjadi bodoh lagi. Dan kali ini, aku memutuskan untuk langsung masuk ke sarang harimau. Pagi tanggal 2 Januari, saat orang-orang di jalan saling mengucapkan selamat tahun baru, aku bangun sangat pagi. Aku tidak bisa makan, hanya minum segelas air untuk menenangkan diri. Aku mengenakan mantel dan membawa sebuah map berisi dokumen, tipis, tapi berat seperti batu di hati. Ibu menatapku cemas. "Mau kemana dengan wajah seperti itu, nak?" Aku memegang tangannya dan berkata pelan, "Ada urusan yang harus diselesaikan." "Bu, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Ayah hanya mengangguk, tidak bertanya. Tapi sebelum aku pergi, ia berkata dengan suara rendah, "Kalau ada apa-apa, telepon." Kata-kata itu memberiku sedikit kehangatan, tapi juga mengingatkanku bahwa aku tidak boleh lagi membuat kesalahan. Kesalahan kali ini akan merugikanku apartemen, reputasi, dan mungkin seluruh hidupku. Aku langsung pergi ke bank tempat aku dulu bekerja. Aku tahu prosedur mereka, tahu bagaimana mereka menangani dokumen. Aku masuk dengan tenang, tanpa berteriak atau membuat keributan, dan langsung menghampiri seorang petugas, menjelaskan masalahku. Saya ingin memeriksa semua informasi terkait aset jaminan yang terdaftar atas nama saya dan suami saya. Saya menerima notifikasi tentang kredit, tapi saya tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Petugas wanita itu sedikit bingung. Di hari libur, tidak banyak karyawan yang bekerja. Tapi melihat keyakinanku dan berkas lengkapku, ia memintaku menunggu dan memanggil atasannya. Tak lama kemudian, seorang manajer keluar. Aku menjelaskan situasinya secara singkat. Apartemen ini milik bersama. Saya curiga ada pengajuan kredit dengan jaminan apartemen ini, dan saya curiga tanda tangan saya dipalsukan. Ia tidak menjanjikan apa-apa, hanya menjawab secara profesional. "Tolong berikan nomor pengajuan atau notifikasi yang Anda terima." Aku menunjukkan kode pengajuan di layar ponselku. Ia memeriksa sesuatu di sistem, lalu menatapku lebih saksama, seolah mulai sadar bahwa ini bukan sekadar kesalahpahaman.
Ia berkata perlahan, pengajuannya ada. Di dalamnya ada persetujuan dari istri. Jantungku mencelos, tapi aku tetap tenang. Tunjukkan tanda tangannya. Ketika pindai dokumen muncul di layar, aku melihat tanda tangan di bawah namaku. Sekilas, mirip, sangat mirip, hingga orang awam mungkin akan mengangguk. Iya, ini dia. Tapi aku telah menandatangani namaku sendiri selama lebih dari 10 tahun. Aku mengenal goresanku seperti napasku sendiri. Tanda tangan ini adalah tiruan yang teliti, tapi tidak memiliki salah satu kebiasaanku. Lengkungan pada huruf A selalu kubuat dengan gerakan ringan dan meluncur, sedangkan di sini garisnya terputus-putus, seperti orang yang menggambar setiap huruf. Tekanan di akhir tanda tanganku selalu lebih kuat karena cara aku memegang pulpen, sedangkan di sini tekanannya rata dan lemah. Aku melihatnya beberapa detik lagi, lalu mengangkat kepala dan berkata dengan tegas, "Ini bukan tanda tangan saya." Manajer bertanya lagi, "Anda yakin?" Aku mengangguk. Suaraku sekeras baja. Yakin, dan saya punya bukti. Saya minta informasi tentang waktu dan tanggal penandatanganan dokumen. Ketika ia menyebutkan tanggal dan waktunya, aku merinding, tapi sekaligus semuanya menjadi jelas. Hari itu, aku sedang perjalanan dinas internal. Aku punya jadwal check-in di sistem absensi. Aku membuka kalender kerja lamaku di ponsel, menemukan email konfirmasi, dan foto-foto dari acara tersebut. Aku meletakkan semuanya di atas meja dan berkata dengan jelas, pada hari itu, pada jam itu, saya tidak ada di sini. Saya punya bukti. Manajer melihatnya dan mengangguk. Nadanya menjadi serius. Ia tidak lagi berkata, "Tenanglah." Ia berbicara seperti orang yang sadar bahwa masalah ini bisa berlanjut ke ranah hukum. Aku tidak menunggu. Aku langsung melakukan 2 hal, seperti yang telah kurencanakan sejak semalam. Pertama, aku menulis surat pernyataan menuntut pemblokiran sementara semua transaksi terkait aset ini karena dugaan penipuan dan pemalsuan tanda tangan dan menuntut dibuatnya berita acara penerimaan surat pernyataan. Aku tidak menulis emosi, hanya fakta. Tidak menandatangani, tidak setuju, mohon ditangguhkan dan dilakukan verifikasi. Kedua, aku meminta konsultasi dengan Departemen Hukum Internal Bank untuk mengetahui langkah selanjutnya. Aku tidak butuh dukungan mereka, aku butuh prosedur yang benar, karena prosedur yang benar tidak bisa dilangkahi dengan kata-kata. Hanya setelah aku menerima salinan surat pernyataanku dengan stempel bank, aku merasa jantungku tidak lagi berdebar begitu kencang. Aku keluar dari bank dan berhenti di tangga. Pagi tanggal 2 Januari cerah, tapi tenggorokanku kering. Aku membuka ponsel dan mengirim satu pesan singkat pada Banyu. Tanpa emosi, tanpa penjelasan panjang. Hanya sebuah peringatan. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan dengan apartemen. Aku punya cukup bukti. Jangan paksa aku membawa ini ke ranah pidana. Aku menekan tombol kirim dan tanganku masih sedikit gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa aku telah mengambil langkah yang benar. Tak sampai 2 menit, Banyu menelepon. Suaranya serak dan tergesa-gesa, sama sekali tidak seperti nada mengancam yang ia gunakan pada tanggal 31. "Rina, jangan buat keributan. Ibu bilang ini cuma pinjaman sementara untuk merayakan tahun baru. Setelah liburan kita kembalikan." Mendengar itu, aku tertawa. Pelan tapi dingin. Pinjaman sementara yang perlu memalsukan tanda tanganku. Banyu terdiam. Aku bisa mendengar dengan jelas bagaimana ia menelan ludah. Lalu ia berbisik hampir memohon, "Pulanglah, kita bicara. Jangan begini." Aku menjawab singkat. Kalau mau bicara, bicaralah pada intinya. Siapa yang menandatangani, siapa yang membawa dokumen, siapa yang mengajukan. Banyu ragu-ragu, aku tidak tahu. Ibu yang bilang. Aku memotongnya. Kau tidak tahu, tapi kau membawa surat perjanjian ke rumahku dan memaksaku menandatanganinya. Hentikan sandiwaramu. Belum sempat aku menutup telepon, seorang teman lama dari bank mengirim pesan padaku. Hanya 1 baris, tapi itu menyatukan semua kepingan teka-teki. Dengar-dengar ibu mertuamu pamer tahun ini, pestanya mewah. Pesan catering dan hadiah ratusan juta. Katanya sudah dapat sumber. Membaca itu, tenggorokanku tercekat. Ternyata sumber itu adalah aku. Ketika aku memblokir kartu, mereka tidak mengurangi selera mereka, tidak membatalkan pesta, melainkan beralih ke sumber lain
Yang lebih besar, apartemen. Gambaran itu terbentuk di kepalaku, jelas seperti film di mana aku menjadi korban penipuan. Mengusirku ke rumah orang tua agar tidak mengganggu. Membawa kerabat sebagai alasan untuk pengeluaran. Mengambil kartu untuk belanja tanpa kendali. Ketika aku memblokir kartu, mereka langsung beralih ke rencana B, menggadaikan apartemen. Semua ini bukan keputusan spontan. Semua ini adalah perhitungan. Aku berdiri dan menatap orang-orang yang berjalan di jalanan dan merasakan ketenangan yang aneh. Karena ketika kau mengerti aturan mainnya, kau berhenti menjadi korban. Aku mengirim pesan terakhir yang menentukan pada Banyu. Hari ini, 2 Januari, sore, pulanglah. Panggil ibumu dan 3 kerabatmu. Aku akan bicara dengan semua orang sekali, di hadapan saksi. Aku tidak menunggu jawaban. Aku mematikan layar, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Kali ini bukan senyum sabar yang dipaksakan, melainkan senyum seseorang yang memegang semua bukti. Dan aku tahu, begitu aku masuk ke apartemen itu, seseorang akan runtuh. Aku kembali ke rumah tepat pada waktu yang ditentukan. Tidak lebih awal, tidak lebih lambat. Aku ingin mereka mengerti. Aku bukan lagi boneka yang bisa dikendalikan dengan emosi. Begitu pintu terbuka, aku mencium bau makanan pesta. Tapi suasana di apartemen sedingin es. Di ruang keluarga, semua orang telah berkumpul seperti di pengadilan yang telah disiapkan. Ibu Hartini duduk di tengah sofa, punggung tegak dan dagu terangkat, seperti hakim ketua. Paman Budi, Tante Siti, dan Iqbal duduk di sampingnya. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan cemas. Banyu berdiri di belakang ibunya, mengepalkan tangan. Wajahnya tegang seperti senar. Aku menarik sebuah kursi, duduk di seberang mereka, meletakkan map berisi dokumen di atas meja dan di sampingnya ponsel dengan layar menghadap mereka sebagai pengingat. Aku datang bukan untuk mendengarkan hinaan, aku datang untuk bicara fakta. Ibu Hartini yang pertama kali angkat bicara. Suaranya penuh nada menggurui, tapi terselip kemarahan. Sudah kembali? Nah, aktifkan kartunya. Dan kredit itu kami ambil untuk kebutuhan keluarga ini. Aku menatapnya dan, tanpa berdalih, mengucapkan satu kalimat. Aku kembali bukan untuk mengaktifkan kartu, aku kembali untuk bertanya, siapa yang memalsukan tanda tanganku? Setelah pertanyaan itu, keheningan sejenak di ruangan. Tante Siti terpaku dengan cangkir di tangan. Paman Budi mengerutkan kening dan Banyu tersentak. Matanya gelisah, seolah dipukul di titik lemah. Paman Budi menyeringai, mencoba menunjukkan sikap meremehkan. Menantu kok bertingkah seperti penyidik. Aku menatap lurus ke matanya. Suaraku tidak keras, tapi tajam. Saya bukan penyidik. Saya pemilik. Dan saya berhak tahu siapa yang menarik saya ke dalam jurang utang. Setelah berkata begitu, aku membuka map, mengeluarkan salinan dokumen dari bank, dan meletakkannya di atas meja. Aku menggeser lembaran itu ke arah mereka, dan sambil menunjuk tanda tangan di kolom persetujuan istri, aku berkata perlahan dan jelas. Ini bukan tanda tangan saya. Banyu langsung melompat. Suaranya penuh kepanikan. Ia mencoba menghentikanku. Rina, jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak meliriknya. Aku bertanya langsung, seperti dalam interogasi. Kapan kau menandatangani ini? Di mana? Siapa saksinya? Banyu ragu-ragu, membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tipikal perilaku orang yang terbiasa lari dari tanggung jawab. Ibu Hartini langsung membela putranya. Suaranya menjadi tajam. Dia yang menandatangani untukmu. Suami istri bisa saling menandatangani. Apa salahnya? Aku menatapnya, tanpa senyum, tanpa ironi, dan mengucapkan kalimat yang tidak memberi mereka kesempatan. Saling menandatangani bisa dengan surat kuasa notaris. Dan ini adalah pemalsuan dokumen. Tante Siti mulai memucat. Ia menoleh ke Paman Budi, seolah bertanya apakah itu benar. Iqbal duduk tegak. Di matanya tidak ada lagi kesombongan. Ibu Hartini melihat situasi berubah, menggebrak meja dengan telapak tangannya. Kau membuat keributan, aku akan buat kau tidak punya tempat untuk kembali. Suaranya melengking. Ia mencoba menutupi kebenaran dengan teriakan, tapi aku tidak lagi takut pada teriakannya. Aku berkata dengan dingin dan perlahan, agar setiap kata sampai ke telinga mereka. Rumahku adalah orang tuaku.
Dan di rumah ini, akulah yang akan memutuskan siapa yang boleh tinggal. Ibu Hartini melotot. Beraninya kau? Aku mengangguk. Berani? Karena jika ini menjadi utang, akulah yang akan membayarnya. Banyu melangkah maju, mencoba menenangkanku. Rina, tenanglah. Mari kita selesaikan baik-baik. Aku langsung memotongnya. Kau tidak punya hak menyuruhku tenang saat kau membiarkan namaku digunakan. Dan kemudian aku melancarkan pukulan telak. Pukulan yang membuat mereka tidak bisa lagi duduk tenang. Aku meletakkan berita acara penerimaan surat pernyataanku di bank di atas meja dan sambil menunjuk stempelnya, aku berkata, saya telah mengajukan surat pernyataan untuk menangguhkan semua transaksi dengan aset ini. Hari ini dari bank akan ada telepon untuk verifikasi. Banyu memucat seolah semua darahnya terkuras. 3 kerabat itu mulai saling pandang dengan ketakutan yang nyata. Mereka sadar, jika ini pemalsuan dokumen, ini bukan lagi pertengkaran keluarga, ini adalah kasus pidana. Ibu Hartini masih mencoba bertahan, tapi suaranya bergetar. Pemblokiran apa? Uang itu kami ambil untuk keluarga, dan kau malah menghancurkan rumah tangga. Aku menatapnya dan mengajukan pertanyaan yang membuka semua tabir. Bu, ibu mengusirku karena rumah sempit tapi tempat untuk 3 kerabat cukup. Jadi, siapa yang ibu usir? Menantu atau dompet? Kalimat ini merobek semua topeng mereka. Tante Siti menunduk. Paman Budi menggosok-gosok tangannya, tidak berani menatapku. Iqbal menelan ludah. Tatapannya beralih ke pintu, seolah mencari jalan keluar. Udara di ruangan menjadi berat. Ibu Hartini mengatupkan bibirnya. Rahangnya menegang. Banyu berdiri seperti terikat. Tatapannya penuh permohonan dan ketakutan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya duduk dan menunggu. Dan pada saat itu, ponselku bergetar. Di layar muncul nomor tak dikenal. Aku melihatnya sejenak, menekan tombol jawab, dan menyalakan pengeras suara. Suara di seberang sana terdengar jelas dan profesional. Ibu Rina, ini dari bagian keamanan bank. Mohon konfirmasi, apakah tanda tangan pada pengajuan kredit ini dibubuhkan oleh Anda secara pribadi? Seluruh ruangan membeku. Ibu Hartini membuka mulut, tapi tidak mengeluarkan suara. Banyu terpaku. Wajahnya putih seperti kain kafan. 3 kerabat itu menahan napas. Tatapan mereka penuh kepanikan. Aku menatap mereka semua, lalu pada dokumen di depanku, dan suaraku terdengar tenang dan dingin. Tidak, saya tidak menandatanganinya. Begitu aku mengucapkan di telepon, tidak, saya tidak menandatanganinya. Di seberang sana terjadi keheningan sejenak. Lalu suara petugas bank terdengar jelas dan tegas. Mengerti, kami telah mencatat jawaban Anda. Mohon bersiap untuk bekerja sama dengan kami dalam menyusun berita acara dugaan pemalsuan tanda tangan dan untuk verifikasi lebih lanjut. Aku menjawab tanpa ragu. Saya setuju. Saya menuntut agar berita acara segera dibuat dan semua transaksi dengan aset saya ditangguhkan. Setelah kata-kata itu, udara di ruangan seolah tersedot habis. Ada hal-hal yang selama masih di level pertengkaran keluarga, masih bisa coba diredam. Tapi begitu berubah menjadi berita acara dan dugaan pemalsuan, teriakan apapun menjadi kebisingan tak berarti. Banyu secara naluriah menerjang maju, mencoba merebut ponsel dariku, seolah ingin membatalkan semuanya sebelum terlambat. Aku mundur selangkah, memegang erat ponsel, dan sambil menatap matanya, aku berkata dengan nada sedingin es, sentuh ponsel ini, itu akan menjadi pasal lain. Banyu terpaku, tangannya tergantung di udara. Ia tampak seperti orang yang baru sadar bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Ibu Hartini beralih dari pucat menjadi merah padam, berbalik ke arah Banyu dan menumpahkan semua amarahnya. Bagaimana bisa kau biarkan ini terjadi? Kan sudah kubilang lakukan semuanya diam-diam. Kalimat lakukan diam-diam itu membuat semua orang sadar. Mereka tidak menganggap perbuatan mereka salah, mereka hanya menganggap kesalahan adalah tertangkap basah. Banyu untuk pertama kalinya meledak, tapi itu adalah ledakan orang lemah, ledakan untuk lari dari tanggung jawab. Ia berbalik padaku dan meraung, ini semua gara-gara kau. Kau yang memblokir kartu, makanya jadi begini. Kalau kau aktifkan, tidak akan ada semua ini. Aku menatap lurus ke matanya, tidak membiarkannya lari dari jawaban. Jangan lempar tanggung jawab.
Kau yang memalsukan tanda tanganku. Kau yang membuat kekacauan ini. Banyu hendak membantah, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu aku benar. Dan 3 kerabat yang duduk di sana menatapnya dengan pandangan berbeda. Pandangan orang yang takut terjerumus ke dalam lubang yang sama dengannya. Ibu Hartini melihat putranya terpojok, langsung mengubah taktik menjadi korban dan ancaman. Kau melakukan ini untuk menghancurkan keluarga. Kau ingin aku mati? Di tahun baru berbuat begini? Kau ini manusia bukan? Aku tidak termakan oleh emosinya. Aku membuka rekaman audio dari tanggal 31 Desember di ponselku dan memutarnya dengan volume penuh. Suara Ibu Hartini melengking dan jelas memenuhi ruangan. Kartunya diblokir. Kami di supermarket malu seumur hidup. Mau kasih makan tamu apa? Semua orang terpaku. Tante Siti menunduk. Paman Budi menelan ludah. Iqbal membuang muka seolah tidak berani menatap kebenaran. Aku mematikan rekaman dan berkata perlahan, menjatuhkan setiap kata seperti palu. Inilah alasan mereka mengambil kredit. Bukan untuk keluarga, tapi untuk pesta. Ibu Hartini membuka mulut untuk berteriak lagi, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Wajah yang begitu ia coba jaga, baru saja diekspos oleh suaranya sendiri. Tante Siti saat itu benar-benar ketakutan. Ia menepuk-nepuk tangannya. Suaranya bergetar. Sudah cukup. Ini kan tahun baru. Tidak usah libatkan polisi. Kan keluarga sendiri, selesaikan baik-baik. Paman Budi juga bergumam, mencoba menjauhkan diri. Kami kira datang untuk liburan, ternyata ada masalah dokumen begini. Iqbal duduk tak bergerak seperti patung, tatapannya tertuju pada pintu. Jelas sekali ia ingin segera menghilang. Aku menatap mereka. Suaraku datar. Saya tidak melibatkan siapapun. Saya hanya bertindak sesuai hukum. Siapa yang melanggar, dia yang bertanggung jawab. Aku mengatakan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memutus kebiasaan mereka. Melihat orang takut, mereka menekan. Melihat orang mengalah, mereka menjadi-jadi. Ibu Hartini merasa kerabatnya goyah, langsung mengganti topeng lagi. Ia memegangi jantungnya, suaranya tercekat seolah hendak menangis. Aku melakukan semua ini untuk menjaga nama baik keluarga kita. Apa ada yang memikirkanku? Tamu datang, masa aku harus menyuguhi mereka sosis murah agar mereka meremehkan kita? Aku menatapnya tanpa senyum dan mengucapkan satu kalimat pendek yang membuatnya terpaku. Nama baik tidak dibeli dengan uang menantu. Ibu Hartini terpaku, matanya menatapku dengan kebencian. Tapi kali ini, tatapan itu tidak menakutiku. Aku sadar, baginya, muka lebih penting daripada kebenaran, dan karena itulah ia rela melakukan apa saja. Ponselku bergetar lagi, sebuah pesan dari bank. Notifikasi tanggal dan waktu kehadiran untuk verifikasi tanda tangan keesokan harinya. Aku membiarkan ponsel di atas meja dengan layar menghadap ke atas agar semua orang melihat. Banyu melihat itu, benar-benar panik. Ia melangkah ke arahku. Suaranya pecah. Batalkan Rina. Kumohon padamu. Aku menatapnya dengan sangat tenang hingga ia terkejut. Memohon? Banyu? Kau harusnya memohon pada hukum. Mendengar itu, Ibu Hartini berteriak, kau sudah benar-benar gila. Kau ingin memojokkan kami? Aku menjawab, menekankan setiap kata. Yang memojokkan diri kalian adalah kalian sendiri, bukan aku. Suasana di ruangan bukan lagi sekadar pertengkaran. Ini adalah sebuah perpecahan. 3 kerabat itu mulai mundur dengan tatapan, dengan postur, dengan cara mereka menghindari kontak mata. Mereka tidak lagi membela Ibu Hartini seperti di villa orang tuaku. Mereka mencium bau masalah yang sesungguhnya. Dan pada saat itu, aku menatap lurus pada Banyu dan mengucapkan kalimat terakhir yang menjadi titik akhir, tanpa teriakan. Kau memilih berdiri di belakang ibumu. Sekarang, berdirilah juga di belakang konsekuensinya. Banyu terpaku. Ibu Hartini juga terpaku karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka sadar bahwa orang yang mereka sebut orang luar tidak akan lagi membiarkan dirinya dimanfaatkan. Pagi tanggal 3 Januari, aku pergi ke bank pada waktu yang telah ditentukan. Di luar dingin khas suasana tahun baru, tapi cerah.
Aku tidak pergi sendirian. Ayah menemaniku. Ia mengenakan mantel coklat lamanya. Ia berjalan perlahan, tapi punggungnya tegak. Ia hampir tidak bicara, hanya ada di sampingku, seperti sebuah jangkar. Aku menatapnya, dan hatiku terasa hangat sekaligus pahit. Hangat? Karena akhirnya ada seseorang yang mendukungku. Pahit, karena seandainya aku tidak mencoba terlalu lama mengatasi semuanya sendirian, ini mungkin tidak akan terjadi. Kami diantar ke ruang pengacara. Suasananya sangat berbeda dari pertengkaran di rumah. Di sini, segalanya diselesaikan dengan kertas, stempel, dan prosedur. Aku menyerahkan dokumen asli dan sekali lagi menjelaskan situasinya. Tidak menandatangani, curiga pemalsuan. Minta penangguhan semua transaksi. Pengacara mengangguk dan berkata singkat, "Kami telah menerima surat pernyataan Anda. Hari ini, kami mengundang Anda untuk verifikasi beberapa materi tambahan yang dilampirkan pada pengajuan." Mendengar kata materi tambahan, hatiku kembali mencelos. Aku tahu perangkap Ibu Hartini tidak hanya sebatas satu tanda tangan. Ia membuka sebuah map, membolak-balik beberapa halaman, dan menggeser salinan dokumen yang belum pernah kulihat seumur hidupku ke arahku. Di halaman depan tertulis, "Perjanjian pembagian harta, lampiran akad kredit." Aku terpaku pada nama lengkapku, nama Banyu. Tapi yang membuatku merinding adalah aku sama sekali tidak tahu dokumen apa ini. Aku membaca sekilas beberapa baris, dan pandanganku berhenti pada poin tentang sumber dana pembelian apartemen. Dan pada saat itu, seolah ada sesuatu yang berbunyi di kepalaku. Aku teringat hari serah terima kunci. Teringat bagaimana orang tuaku mentransfer sejumlah besar uang padaku, sambil berkata, "Ini agar kau merasa aman, dan simpan semua dokumennya." Aku menurut, tapi tidak mengerti kedalaman kata-kata mereka. Pengacara berkata perlahan dan jelas, "Dalam berkas ada dokumen ini, yang menyatakan bahwa sebagian besar dana untuk pembelian apartemen berasal dari keluarga Anda. Mohon dikonfirmasi." Aku mengangkat mata menatap ayah. Ia tidak membuang muka, ia menghela napas, dan berkata dengan sangat tenang, "Iya, itu benar. Kami yang memberikan bagian terbesarnya." Aku berbalik padanya. Tenggorokanku tercekat. "Ayah, kenapa aku tidak tahu?" Ayah menatapku dengan cinta dan rasa sakit di matanya. "Kami menyayangimu, Nak, karena itu kami berjaga-jaga. Sayang sekali kami ternyata benar." Kata-kata itu seperti tamparan yang ringan tapi menyadarkan. Aku terdiam beberapa detik, bukan karena jumlahnya, melainkan karena kesadaran bahwa orang tuaku telah melihat apa yang selama ini sengaja kututup-tutupi. Sifat manusia terkadang jauh lebih kejam dari yang kita duga. Pengacara menunjuk poin paling penting dalam dokumen itu. Di sana tertulis dengan jelas bahwa dana yang diberikan oleh orang tuaku adalah bantuan bersyarat. Dan dalam kasus penipuan, pemalsuan dokumen, atau pemaksaan finansial dari pihak keluarga suami, bagian ini dapat dianggap sebagai aset terpisah untuk melindungi hak investor. Aku membacanya, dan tanganku menjadi sedingin es. Aku bukan seorang pengacara untuk mengerti semua seluk-beluknya, tapi aku mengerti intinya. Orang tuaku telah lama mempersiapkan bantalan pengaman untukku, yang bahkan tidak disadari oleh Ibu Hartini dan Banyu. Pengacara menatapku dan dengan suara datar menyimpulkan, berdasarkan bukti yang Anda berikan dan verifikasi tanda tangan, pada tahap ini kami mencatat adanya indikasi kemungkinan pemalsuan. Pemrosesan pengajuan kredit akan ditangguhkan untuk dilakukan investigasi sesuai prosedur. Mendengar kata ditangguhkan, aku bisa bernapas lega. Setidaknya apartemen belum sempat digadaikan, tapi aku tahu ditangguhkan bukan berarti ditutup. Ini hanya jeda sementara. Dan sekarang, aku perlu membawa para pelaku ke sini, agar mereka mendengar kebenaran dalam suasana di mana teriakan tidak bisa menutupi apapun. Aku membuka ponsel dan mengirim pesan singkat dan dingin pada Banyu, "Bawa ibumu ke sini. Ada sesuatu yang perlu ia dengar." Aku tidak menjelaskan, tidak berdebat. Aku tahu semakin banyak aku menjelaskan, semakin banyak waktu yang ia punya untuk mencari cara berkelit. Tak sampai 10 menit, Banyu menelepon. Suaranya pelan dan bergetar. "Rina, kau di mana?" Aku menjawab singkat, "Di bank."
dengan pengacara. Bawa ibumu, Banyu terdiam, aku bisa mendengar napasnya yang berat. Lalu ia berbisik, "Jangan." Aku tersenyum dalam hati. Apa maksudnya jangan? Memalsukan tanda tangan itu boleh, tapi menyelamatkan diri itu jangan. Tak lama kemudian, Ibu Hartini muncul. Dengan gaya angkuh yang sama, ia langsung berkata dari ambang pintu, "Aku ibunya, aku yang memutuskan di rumah ini." Tapi ini bukan panggung untuk sandiwaranya. Pengacara hanya mengucapkan satu kalimat pelan yang menempatkannya pada posisinya. "Ibu, ini menyangkut transaksi keuangan. Seorang ibu tidak punya hak tanda tangan." Ibu Hartini terpaku, wajahnya memerah. Banyu berdiri di belakangnya, tidak berani menatapku. Aku tidak bertele-tele. Aku mengeluarkan dokumen itu dan meletakkannya tepat di hadapannya. "Baca, Bu." Ibu Hartini merebutnya, mulai membolak-balik, dan seiring ia membaca, wajahnya memucat. Tangannya gemetar. Tidak ada lagi keyakinan seperti saat ia menunjuk-nunjukku di villa. Aku menatap Banyu dan dengan sangat pelan tapi sinis bertanya, "Kau bilang ini rumahmu kan?" Ibu Hartini berbalik ke arah Banyu. Tatapannya penuh amarah. "Kau bilang padaku ini rumahmu?" Banyu membeku. Seperti orang yang lama menyombongkan diri dan kini dihantam oleh kebenaran di depan wajahnya. Aku berdiri dan, sambil menatap lurus pada Ibu Hartini, tanpa teriakan atau hinaan, aku berkata perlahan, menjatuhkan setiap kata di atas lantai keramik yang dingin. "Bu, Ibu mengusirku dari rumahku. Tapi Ibu lupa satu hal, hak untuk mengusir bukan ada pada Ibu." Kupikir setelah kunjungan ke bank, Ibu Hartini akan mengerti dan berhenti. Tapi aku meremehkan harga dirinya yang terluka, bercampur dengan keserakahan. Ia tidak berniat menyerah. Begitu kami keluar dari bank, ia memberiku tatapan benci yang lama, dan sambil berbalik ke arah Banyu, ia berkata pelan, tapi cukup keras agar aku mendengarnya, "Di rumah akan kutunjukkan padanya apa itu neraka." Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam lebih erat map berisi dokumen, merasa seolah memegang perisai tipis di hadapan hujan es. Ayah berjalan di sampingku, perlahan tapi mantap. Ia tidak menasihatiku untuk mundur, tapi juga tidak mendorongku maju. Ia hanya ada di sana, sebagai pengingat, keluarga ada di belakangmu. Jangan takut. Hari itu juga, saat aku berada di villa orang tuaku, telepon kembali berdering. Kali ini bukan panggilan panik seperti tanggal 31 Desember, melainkan pesan di grup chat penghuni gedung kami. Seseorang menulis, "Tetangga, ada yang tahu kenapa di depan apartemen N ribut-ribut?" Katanya soal tidak tahu berterima kasih. Dan beberapa menit kemudian, pesan lain, dengar-dengar menantunya kabur dari rumah, kartu diblokir. Mertuanya jadi menderita. Aku membaca itu, dan tenggorokanku tercekat. Ibu Hartini telah beralih ke senjata terakhir, fitnah. Gagal menang dengan dokumen, ia memutuskan untuk menang dengan rumor. Ia ingin menjadikanku monster di mata tetangga, agar aku merasa malu dan kembali mengaktifkan kartu, meminta maaf, dan menerima segalanya seperti sedia kala. Aku mengerti permainannya. Ia tidak butuh kebenaran, ia butuh opini publik. Belum sempat aku melakukan apa-apa, seorang tetangga mengirim pesan pribadi padaku, "Rina, di depan pintumu banyak orang." Sepertinya ibu mertuamu dan beberapa kerabat berdiri di sana, berteriak-teriak. Aku mematikan telepon dan langsung berdiri. Ibu bertanya dengan takut, "Kau mau kemana?" Aku menjawab singkat, "Harus pulang sebentar." "Jangan khawatir, Bu, aku punya dokumen." Ayah tidak bertanya. Ia hanya berdiri dan mengenakan mantelnya. Aku ikut, aku mengangguk, kali ini aku tidak pergi sendirian. Ketika kami tiba, semuanya persis seperti yang kuduga. Di depan pintu apartemenku, berdiri Ibu Hartini, Banyu, dan 3 kerabat mereka. Mereka berdiri seolah telah merebut sebuah benteng dan dengan keras menceritakan versi mereka ke seluruh lantai. Melihatku keluar dari lift, Ibu Hartini langsung menunjukku. Itu dia, kabur ke rumah orang tuanya, membuat keributan di bank, mau mengusir mertuanya ke jalan. Paman Budi dan Tante Siti langsung menimpali. Di tahun baru berbuat begini, sungguh tidak manusiawi. Iqbal menyeringai dan berkata, seolah menyimpulkan, mau mengusir, tapi tidak akan bisa.
Apartemennya sudah ada yang tinggal. Kalimat itu, meskipun terdengar mengancam, justru membocorkan niat mereka yang sebenarnya. Mereka datang untuk menduduki apartemen, menekan, dan membuat agar aku tidak bisa mengusir mereka dari rumahku sendiri. Aku tidak berdebat, tidak membela diri di depan kerumunan. Aku sadar, semakin banyak aku bicara, semakin banyak panggung yang kuberikan pada Ibu Hartini untuk sandiwaranya. Aku hanya membuka map, mengeluarkan berita acara dari bank tentang dugaan pemalsuan tanda tangan, notifikasi penangguhan transaksi, dan menelepon nomor perusahaan pengelola. Aku berkata dengan jelas dan tegas, "Selamat sore, saya pemilik apartemen nomor N. Saat ini di depan pintu saya ada sekelompok orang yang mengganggu ketertiban umum. Ada dugaan mereka tinggal di apartemen tanpa izin. Mohon bantuannya." Aku menutup telepon dan langsung mengirimkan foto-foto dokumen ke saluran resmi perusahaan pengelola yang telah kusimpan. Ibu Hartini, melihatku tidak berdebat melainkan memanggil petugas, menjadi gugup. "Kau lagi-lagi pakai trikmu." Aku menatapnya dengan tenang. "Saya tidak pakai trik, saya bertindak sesuai aturan." Tak sampai 15 menit, petugas keamanan dari perusahaan pengelola datang. Mereka sopan tapi tegas. Petugas senior bertanya, "Siapa yang tinggal di sini? Ada surat domisili?" 3 kerabat itu langsung bingung. Tante Siti bergumam, Kami datang untuk liburan tahun baru." Petugas melanjutkan, "Meskipun untuk liburan, jika tinggal lebih dari beberapa hari, diperlukan lapor diri." "Apa ada dokumennya?" Paman Budi melihat sekeliling. Wajahnya memerah karena malu. Iqbal mulai perlahan mundur. Ibu Hartini mencoba ikut campur. "Ini kan keluarga sendiri. Lapor diri apa?" Tapi petugas tetap pada pendiriannya. "Aturan adalah aturan. Mohon kerjasamanya." Aku berdiri di samping dan diam, membiarkan kebenaran bekerja. Tetangga yang menyaksikan adegan itu mulai sadar bahwa semuanya tidak sesederhana yang diceritakan Ibu Hartini. Ini bukan lagi cerita tentang menantu yang kabur, melainkan tentang sekelompok orang yang membuat keributan. Ibu Hartini melihat skenarionya berantakan, menoleh ke Banyu dengan tatapan marah. Saat itu Banyu benar-benar ketakutan. Ia menarikku ke samping. Suaranya pecah, tidak ada lagi ancaman di dalamnya. "Rina, maafkan aku kali ini. Ibu sudah tua, jangan sampai terjadi apa-apa." Aku menatap lurus ke matanya dan mengucapkan satu kalimat pendek dan dingin. "Usia bukan lisensi untuk berbuat licik." Banyu gemetar. "Tapi kalau kau teruskan, aku akan kehilangan segalanya." Aku langsung bertanya, tanpa berteriak, tapi tajam, "Kau akan kehilangan segalanya karena siapa?" Banyu menunduk. Dan pada saat itu, seperti orang tenggelam yang terpaksa mengatakan kebenaran, sebuah pengakuan keluar darinya. Ia terlilit utang besar karena mencoba cepat kaya, menjadi penjamin untuk temannya, dan terjerat dalam penipuan finansial. Ia tidak berani memberitahuku dan membiarkan ibunya memainkan permainan ini hingga sampai pada pemalsuan tanda tanganku untuk mendapatkan uang dan menutupi lubangnya. Aku menatapnya dan tidak berteriak. Aku hanya mengajukan pertanyaan yang membuatnya terpaku. "Dan kau berencana membayar utangmu dengan seluruh apartemen kita?" Banyu tidak bisa menjawab. Ibu Hartini, yang mendengar sebagian percakapan itu, menjadi murka. Ia menyerang Banyu dengan makian di depan petugas keamanan dan tetangga. "Bodoh, kau mempermalukanku. Kubilang cari uang bukan membuatku jadi tontonan." Saat itu mereka mulai saling melahap. Keluarga yang begitu membanggakan kesopanannya, menunjukkan wajah aslinya, keserakahan, ketakutan kehilangan muka, dan kesiapan untuk mengorbankan siapapun. Aku tidak menunda-nunda. Aku mengeluarkan surat perjanjian yang telah kusiapkan, yang menuntut Banyu menandatangani pengakuan atas penggunaan dokumen secara sepihak dan setuju untuk meninggalkan apartemen agar aku bisa dengan tenang mengurus pembagian harta. Aku berkata dengan jelas, tanpa emosi, tanda tangani, agar semuanya jelas. Semakin lama kau tunda, semakin buruk jadinya. Banyu menatapku dengan mata memerah dan dengan tangan gemetar mengambil pulpen. Ibu Hartini menerjang ke arahnya, mencoba merebut kertas itu sambil berteriak, "Jangan tanda tangani. Aku tidak akan izinkan." Tapi di sampingnya sudah ada petugas keamanan dan ayahku melangkah maju. Suaranya yang pelan tapi tegas menghentikannya. "Jangan berbuat bodoh." Ibu Hartini terpaku, sadar
bahwa kali ini tidak ada yang akan mengalah padanya. 3 kerabat itu sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini. Mereka diam-diam mengambil tas dan koper mereka, menghindari perhatian semua orang. Saat pergi, Tante Siti berkata pelan pada Ibu Hartini dengan ketakutan dan rasa malu, "Hartini, kami pulang dulu ya." Paman Budi mengangguk, tidak berani mengangkat mata. Iqbal hampir berlari. Hanya tersisa Ibu Hartini, berdiri di tengah koridor dengan wajah pucat dan bibir gemetar. Wajah yang ia bangun seumur hidupnya baru saja hancur berkeping-keping oleh keserakahannya sendiri. Dan pada saat itu, melihatnya, aku tidak merasakan kepuasan, hanya kekosongan dingin seseorang yang dengan tangannya sendiri telah mendorong dirinya ke dalam kesendirian total. Setelah tahun baru, aku tidak membuat keributan atau pernyataan heboh. Aku hanya diam-diam melakukan pekerjaanku langkah demi langkah, seperti seseorang yang mengurai simpul yang telah lama mencekikku. Aku menyelesaikan urusan dengan bank, menuntaskan semua prosedur pembagian harta berdasarkan investasi dari keluargaku. Aku membatalkan semua kartu tambahan dan surat kuasa yang meragukan. Aku tidak lagi membiarkan siapapun dengan dalih keluarga menyentuh uangku. Secara bersamaan, aku memulai proses perceraian, berusaha membuatnya secepat dan sesakit mungkin. Bukan karena benci, melainkan karena pemahaman bahwa beberapa hubungan telah membusuk hingga ke akarnya dan mencoba mempertahankannya hanya akan memperpanjang rasa sakit. Banyu meneleponku berkali-kali. Suaranya tidak lagi mengancam atau memeras. Suaranya serak dan lelah, seperti orang yang berhari-hari tidak tidur. Aku salah. Kupikir jika aku menuruti ibu, rumah akan damai. Aku mendengarkannya dan di dalam jiwaku tidak ada badai. Aku menjawab dengan tenang, tanpa kepahitan atau celaan. Kau menuruti ibumu dengan menghina istrimu. Di seberang sana, keheningan panjang. Mungkin Banyu untuk pertama kalinya sadar bahwa posisinya yang tidak memihak itu sendiri adalah sebuah pilihan dan ia telah memilih pihak yang salah. Tapi kesadaran yang terlambat tidak bisa memutar waktu kembali. Ibu Hartini juga menelepon. Suaranya sangat berbeda, bukan lagi teriakan melengking yang kudengar di villa. Ia berbicara perlahan, mencoba terdengar lembut. Aku ini emosional. Waktu itu aku tidak berpikir. Aku mendengarkannya dan tidak lagi marah. Aku hanya melihat segalanya dengan jelas. Aku tidak memarahinya, tidak mengungkit dosa-dosanya, atau mengingatkannya pada setiap kata-katanya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, dengan tenang sebagai sebuah fakta. Ibu berpikir, Bu. Ibu sudah menghitung semuanya. Di seberang sana, ia terdiam. Mungkin ia tidak terbiasa ada yang menatap lurus ke dalam jiwanya. Ia terbiasa orang mengalah, bersabar, membiarkannya percaya bahwa ia bertindak demi keluarga. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang bisa diinjak. Aku merapikan apartemen. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, aku masuk ke ruang keluarga dan tidak mendengar perintah, omelan, atau keputusan orang lain. Apartemen tidak lagi ramai dan penuh sesak. Tapi anehnya, rasanya lebih luas. Lebih luas karena perasaan bahwa aku adalah tamu di rumah yang kubayar sendiri telah hilang. Aku mengganti gorden, menata ulang perabotan, membuang semua yang tidak perlu. Sambil menyentuh setiap benda, aku bertanya pada diri sendiri, aku menyimpannya karena butuh atau karena kebiasaan? Dan aku sadar, banyak hal yang kusimpan hanya karena takut pada pendapat orang lain. Sekarang, aku tidak lagi takut. Aku menjadi lebih sering mengunjungi orang tuaku. Suatu sore duduk di teras villa, aku meminta maaf pada mereka atas keributan tahun baru itu. Aku berkata pada ibu, "Maaf, aku tidak menyadarinya lebih awal." Ibu hanya mengelus tanganku dan berkata dengan lembut seperti biasa, "Kau tidak salah karena percaya. Yang penting adalah sadar tepat waktu saat kau tahu kebenarannya." Kata-kata itu mengangkat beban besar dari jiwaku. Aku menyalahkan diriku sendiri atas kebodohan, atas kebutaan, tapi ternyata percaya pada orang yang kau cintai bukanlah sebuah kejahatan. Yang penting adalah apakah kau punya keberanian untuk berhenti ketika kebenaran terungkap. Terkadang di malam hari, aku membuka ponsel dan melihat daftar panggilan tak terjawab dari tanggal 31 Desember.
Daftar yang panjang dan tak berujung. Dulu, setiap panggilan seperti tusukan jarum. Sekarang, aku melihatnya tanpa amarah. Aku hanya merasa kasihan pada diriku yang dulu. Seorang wanita yang mencoba mempertahankan rumah dengan kesabaran, sementara rumah itu tidak pernah ingin menahannya. Aku kasihan bagaimana aku meyakinkan diriku bahwa mereka akan mengerti, mereka akan berubah. Ternyata, hidup itu menakutkan bukan karena orang lain jahat. Menakutkan ketika kau terus percaya bahwa mereka akan berubah meskipun semua tanda mengatakan sebaliknya. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk menyombongkan kekuatanku, dan tentu saja bukan untuk menghakimi siapapun. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah cara untuk tidak membiarkan dirimu terseret ke dasar. Aku memutuskan untuk berhenti bukan untuk membalas dendam atau membuktikan kebenaranku. Aku berhenti untuk menyelamatkan diriku sendiri, agar orang tuaku tidak perlu malu karena aku, agar uang yang kuhasilkan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban tanpa syaratku. Tentang karma dalam cerita ini, tidak perlu banyak dibicarakan. Ibu Hartini kehilangan apa yang biasa ia gunakan untuk mengendalikan orang, kekuasaan yang terkait dengan uang. Banyu kehilangan keluarga bukan karena aku terlalu keras, melainkan karena ia berkali-kali membuat pilihan yang salah dan diam saat seharusnya bicara. 3 kerabat itu juga kehilangan muka, karena mereka datang di tahun baru dengan keserakahan, tanpa memikirkan konsekuensinya. Dan aku tidak kehilangan rumah maupun uang. Aku hanya kehilangan satu ilusi, bahwa jika cukup lama bersabar, orang lain akan mulai lebih menghargaimu. Pada tahun baru itu, aku tidak punya meja makan yang megah dan teman-teman yang ramai. Tapi, aku punya sesuatu yang lebih penting, kedamaian batin. Dan aku sadar, kehilangan ilusi bukanlah sebuah kerugian. Terkadang itu adalah hadiah yang terlambat yang membantu kita menjadi dewasa. Dan jika aku harus memilih lagi, aku akan melakukan hal yang sama persis karena ada hal-hal yang jika kau pegang erat-erat hanya akan menghancurkanmu dan melepaskannya. Meskipun sakit adalah satu-satunya cara untuk bisa berdiri tegak kembali.